yang beliau ingin berkesaksian pada malam hari ini mengenai masa kehidupannya dulu sebelum menjadi orang Kristen sampai menjadi orang Kristen, teman-teman ya. Kita akan sapa Jonathan. Salam, selamat malam Jonathan. Salam, salam Bu Fatima, salam semuanya. Salam. Wah. Jadi sebenarnya Jonathan ini sudah sering di sini teman-teman ya, tapi untuk memberikan kesaksiannya dia belum ya. Jadi kita dengarkan bagaimana ceritanya dia sampai menjadi sampai berkeputusan menjadi orang Kristen, karena kalau orang yang mondok biasanya keluar tuh harusnya jadi ustadz gitu ya. Nah ini habis mondok malah justru murtad. Nah apa yang membuat dia murtad? Mungkin kita akan tanya-tanya dulu. Oke, Jonathan bisa ceritakan nggak bagaimana kamu awalnya bisa sampai ke pesantren, lalu bagaimana kehidupan di pesantren, Oh, lalu bisa, Bu, apa bisa. yang membuat kamu bisa malah justru murtad, bukannya malah jadi ustadz, malah jadi murtad begitu. Tolong mungkin bisa ceritakan ke teman-teman semuanya, bisa menjadi berkat buat kita semuanya ya. Silakan. Awal ceritanya itu seperti ini. Saya itu di tahun 2005-2006 itu saya itu masuk ke pondok pesantren wilayah Kediri. Untuk pondoknya nggak perlu saya sebutkan. Di pondok itu tuh saya masuk waktu zamannya dulu menerima Islam itu bukan karena kehendak saya sendiri sebenarnya, tapi karena adanya paksaan. Ceritanya itu dituduh nyuri pulpen ballpointnya milik seorang yang katanya Habib. Kemudian saya itu sampai dipukulin sampai beramai-ramai. Waktu itu umur saya itu masih 11 tahun. Saya teringat itu. Masih 11 tahun di pondok pesantren Kediri itu sempat dituduh mencuri. Kemudian saya dipukulin. Saya diancam dulu ketika mau masuk. Kalau nggak mau masuk Islam, ya ancamannya nanti nggak bisa pulang. Ancamannya seperti itu. Karena saya waktu dulu masih kecil, saya nggak tidak bisa melawan mereka kan. Jumlahnya banyak, orangnya besar-besar lagi ya kan. Ya saya sementara itu tetap di situ dulu di pondok pesantren itu tadi. Oke, bentar, Kemudian sebentar, tunggu. Pada saat mencuri bolpen itu kondisi sudah di pesantren atau belum? sudah lingkupnya, sudah di dalam lingkupnya itu Mami Fatima. Di dalam Oh, di lingkupnya udah. lingkungan itu begitu. Oh ya, lalu kemudian ketangkep basah mencuri bolpen Bukan, seorang bukan Habib gitu. mencuri, Ah, dituduh, bukan. dituduh. Oh, Bukan dituduh. dituduh saya tuh. Saya kan ballpointnya kan sebenarnya kan ada di depannya pintu. Saya cuman megang aja, nggak sampai anu kan karena saya nggak tahu masih kecil loh ya. Main-main lah ke halamannya pondok pesantren. Dia itu tahu saya itu anak blasterannya Cina gitu loh. Jadi Oh, ballpointnya kan saya pegang aja, restorannya tapi nggak saya Jepang. rusak. Jepang apa Cina nih? Ya, papi saya Jepang, mami saya itu Cindo gitu loh. Nah, perkenalkan dulu itu mungkin ya. Jadi dari mana Heeh. asal-usulnya, orang Jadi tua asal dari usul mana, saya, ya agamanya ini apa sekalian saya dulunya gitu. ceritakan. Kalau dari kedua belah pihak orang tua saya itu, ayah saya itu keturunan Yokohama, dari orang Naruimatsu, mami saya itu Cindo, nenek saya itu orang Sinjai sana. Ceritanya itu seperti itu. Jadi singkat ceritanya seperti ini. Saya mondok di pesantren. Ini nggak usah saya singkat ya biar semuanya jelas. Jadi terjabarkan semua gitu. Kok bisa saya sampai murtad? Itu saya itu selama 6 bulan pertama saya mondok di sana. Itu tuh diwajibkan harus bisa kalau niatnya masuk beneran Islam. Sebelum 1 tahun harus bisa baca Al-Quran. Dulu zaman saya pondoknya itu Salafiyah kalau nggak salah itu. Pondoknya itu Salafiyah di Kediri. Nah, di situ saya 6 bulan hari demi hari pokok habis subuh suruh ngaji, habisnya zuhur suruh ngaji selama berbulan-bulan. Terus apakah mami atau ibu saya tidak menemukan saya? Bukannya nggak menemukan. Sementara saat itu tuh saya tidak boleh mengabarin orang tua saya. Sampai orang tua saya itu membuat laporan waktu itu di tahun 2006, laporan anak hilang ya kan. Itu nggak ada polisi yang sempat datang sih ke pondok itu. Tapi karena lingkup pondok itu punya peraturan sendiri yang bisa melawan pemerintah. Dalam arti itu pondok itu kalau sudah di lingkup pondok, peraturan pemerintah nggak berlaku. Di pondok pesantren saya dulu seperti itu. Nah, kemudian selang saya 6 bulan sudah agak-agak bisa membaca Al-Quran, itu saya baru diantarkan untuk pulang menemui ibu saya. Ada kawalan gitu loh, dikawal sama santri-santri lain yang sudah dewasa lah, dikawal sama mereka dengan 4 orang itu tadi. Di rumah, saya tidak tahu kenapa, tapi orang tua saya yang perempuan itu ditarik biaya lebih mahal dibanding ketika saya dulu itu sekolah di SD Petra. Ceritanya seperti itu. Akhirnya, setelahnya mami saya itu dikiranya sama mami kandung saya itu niat beneran masuk ke Islam itu. Tapi saya cerita ke mami saya itu karena nggak berani cerita ke mami saya, itu saya takut dulu itu. Takutnya kenapa? Ya itu tadi, dia ngancam-ngancam santri-santri yang dewasa itu ngancam kalau saya sampai membelot dan lain sebagainya, itu keluarga saya mau dibunuh. Dulu ceritanya sampai begitu kan saya itu. Ini kisah nyata saya. Akhirnya di tahun 2008 saya mondok sudah berjalan sekitaran 2 tahun.
itu saya itu sudah masuk kategori final syariat. Final syariat itu di pondok pesantren itu yang diajarkan ya cuman begitu-gitu aja, ngaji, kerja di dalamnya kiai. Pokok disuruh kiai nyebur septic tank ya nyebur, disuruh manjat pohon ya manjat pohon, walaupun nggak bisa manjat pohon, Jadi di sana itu sebenarnya bukan pendidikan, bukan edukasi. Kalau selama saya alami di sana itu 2 tahun saya alami, memang berat banget rasanya mondok itu. Itu setelahnya berselang 3 tahun saya mondok di tahun 2009, itu saya sudah tamat syariat, masuk ke namanya lingkup torikot. Torikot itu pokoknya di pondok pesantren, hari-hari habis baca Quran itu nggak boleh melakukan aktivitas kecuali cuman zikir. Zikir pagi, siang, sore, dan petang, 4 kali zikir. Minimal zikir yang diajarkan dulu itu ya istighfar 100 kali, terus nyebutkan asmanya la ilaha illallah 100 kali, dan lain-lain. Bahkan sampai asmaul husna harus dibaca minimal 150 kali per satu asmaul husna. Itu dulu itu saya sedikit kan. Tahun 2010, sudah 4 tahun saya ada di pondok pesantren. Saya akhirnya diketemukan sama kiai dalam yang masih zamannya itu Pak Jauhari namanya. Namanya Pak Kiai saya itu dulu Jauhari. Nggak bisa saya sebutkan komplit ya teman-teman, takutnya Mami Fatimah kena apa namanya masalah atau bagaimana. Jadi saya sebutkan aja namanya Kiai Jauhari. Kiainya itu ngajarkan saya seperti ini. Dia ngomong sendiri sama saya tahu kamu masuk di Islam itu karena terpaksa, tapi setidaknya kamu jalani dulu sampai hakikat, biar kamu tahu Islam itu benar atau tidaknya. Seperti itu. Saya langsung ada tanda tanya besar. Loh, kenapa kok bisa seperti ini nih Kiai ini? Ada apa? Apakah Kiai ini nggak percaya sama Islam juga atau bagaimana? Atau dia itu lain dari yang lain? Nah, kisahnya seperti ini. Saya setiap hari selalu disuruh sama Kiai Pak Jauhari tadi. Pokoknya pulang ngaji saya harus ketemu sama dia. Bukannya ketemu bagaimana melakukan hal-hal yang apa yang terjadi sama pondok itu sebenarnya yang terjadi dalam pondok pesantren itu saya sering mendapati, seperti hal-halnya laki-laki kah, atau yang laki-laki itu dimodelkan cantik. Dalam arti dimodelkan cantik bagaimana? Seperti ini. Kalau laki-laki kulitnya putih, nggak berjanggut, nggak memiliki kumis, kalau di pondok pesantren saya itu dijulukinya Mairi. Saya sedikit kan. Tahun 2010, sudah 4 tahun saya ada di pondok pesantren. Saya akhirnya diketemukan sama kiai dalam yang masih Mami Fatimah kena apa namanya masalah atau bagaimana. Jadi saya sebutkan aja namanya Kiai Jauhari. Kiainya itu ngajarkan saya seperti ini. Dia ngomong sendiri sama saya tahu kamu masuk di Islam itu karena terpaksa, tapi setidaknya kamu jalani dulu sampai hakikat, biar kamu tahu Islam itu benar atau tidaknya. Seperti itu. Saya langsung ada tanda tanya besar. Loh, kenapa kok bisa seperti ini nih Kiai ini? Ada apa? Apakah Kiai ini nggak percaya sama Islam juga atau bagaimana? Atau dia itu lain dari yang lain? Nah, kisahnya seperti ini. Saya setiap hari selalu disuruh sama Kiai Pak Jauhari tadi. Pokoknya pulang ngaji saya harus ketemu sama dia. Bukannya ketemu bagaimana melakukan hal-hal yang apa yang terjadi sama pondok itu sebenarnya yang terjadi dalam pondok pesantren itu saya sering mendapati, seperti hal-halnya laki-laki kah, atau yang laki-laki itu dimodelkan cantik. Dalam arti dimodelkan cantik bagaimana? Seperti ini. Kalau laki-laki kulitnya putih, nggak berjanggut, nggak memiliki kumis, kalau di pondok pesantren saya itu dijulukinya Mairil. Mairil itu apa namanya laki-laki, tapi 90%-nya mirip perempuan. Dianggapnya seperti itu sama mereka itu. Itu julukannya Mairil. Jadi sering terjadi namanya penyempetan, hal-hal yang tidak senonoh. Itu sering. Cuma karena ada di dalam lingkup pondok pesantren, hukumnya negara itu tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Dan tidak hanya itu saja, saya dulu itu sering mendapati juga ada mantannya maling, bukan mantan maling sih, orang maling buronan masuk pondok pesantren di wilayah Kediri itu tadi, bukannya diserahkan ke polisi malah dilindungin. Ada juga yang perampok habis nyelakai berapa orang, habis itu tinggal di pondok itu ya dilindungin juga. Nah, di sini loh yang jadi pertanyaan saya waktu dulu itu, kenapa ya pondok pesantren ini kok begini ya? Padahal kan ini orang jahat. Orang jahat itu setidaknya harus diserahkan kepada hukum supaya dia mendapatkan hukuman yang setimpal, yang pertama. Yang kedua, supaya dia juga sadar perbuatannya ini salah, merugikan banyak orang. Kan harusnya seperti itu. Lanjut ke masalah saya mondok tadi. Selang saya 5 tahun di 2011, saya sudah masuk torikot tahapan pertengahan di situ tuh. Itu sudah berjalan kurang lebih 6 tahun saya mondok itu. 6 tahun saya mondok itu 5 tahun saya mondok itu sudah apa namanya itu masuk ke pertengahan torikot.
Praktekan torikot itu apa? Setiap langkah saya itu katanya otomatis berzikir. Iya, itu kiai saya yang ngomong dulu. Jadi setiap saya melangkah, kalau kaki kanan duluan itu zikirnya Allah, Allah Switi itu. Kalau kaki kiri Muhammad. Jadinya setiap saya jalan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi seperti itu dulu. Kiai saya itu yang berceritanya seperti itu. Terus di pondok pesantren saya itu ada namanya ilmu dulu itu katanya ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan itu apa? Ilmu terawangan. Terawangan itu apa? Terawangan itu bisa melihat pikiran dan hati manusia. Secara nalarnya manusia, nggak ada yang bisa melihat hati manusia kan. Cuma di pondok saya itu masih trending hal yang seperti itu karena pondoknya kan salafiyah. Jadi mereka mengira bisa punya super power, bisa membaca pikiran orang, bisa apa namanya itu namanya bisa kalau dibilang ini ngerti lah hatinya orang. Oh si A ini butuh ini, oh si B butuh ini. Jadi seperti itu ngayal lah pokoknya itu. Cuma karena di pondok pesantren semua kata-kata kiai kan harus diiyakan. Jadi walaupun dia nggak butuh ya ngomongnya iya, gitu loh. Itu yang terjadi doktrinisasi waktu saya dari umur 11 tahun sampai 16 tahun. Ya, Singkat cerita, boleh tanya dulu nggak? Tadi sebenarnya itu pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau milik Salafi itu sebenarnya? Salafiyah itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, Mami Fatima. Termasuk Nahdlatul Ulama, cuma itu ya, oke. Jadi Salafiyah ya dia ya, termasuk golongannya ya. Salafiyah itu aliran pertamanya Nahdlatul Ulama. Itu Mami Fatima. Jadinya kalau ada orang bertanya apakah Nahdlatul Ulama itu Salafiyah? Kalau Nahdlatul Ulamanya ngomong tidak, nah berarti dia tidak mengenal sejarahnya Nahdlatul Ulama itu awalnya Salafiyah gitu loh. Oke, baik. Ya, lanjutkan. Nah, kisah selanjutnya itu seperti ini, sudah berjalan sekitaran 6,5 tahun saya mondok. Di situ saya sempat dipanggil kiai. Nah, kiai itu ngomong ke saya seperti ini. Kamu pernah nggak kerja di dalamnya santriwati? Belum, Mbak Yai. Lah, kamu mau tak kerjakan di sana? Saya kirain kerjanya bagaimana ya kan? Jadi setiap hari saya itu waktu di sana nguras septic tank. Iya, sampai nguras septic tank. Pagi septic tank itu dikuras manual loh ini teman-teman ya, bukan nguras loh. Bukan Waduh. dikuras pakai alat penyedot, Bentar, bukan ini- manual. Ini maaf sebentar saya potong. Itu septic tanknya termasuk jomblangan begitu apa ditutup apa bagaimana kok masa dikuras? Mau dikuras terus dibuang kemana itu kalau septic tank kok dikuras? Dikuras dibuang ke kuburan itu, Mam. Kuburan Dempul dulu itu. Kuburan Dempul. Masa Itu septic tank dikuras ini kan aneh ya? dikuras, Mami. Orang saya ngalami dikuras itu kan diambil kotoran tinjanya yang ada itu. Jadi airnya setiap hari harus dikurangi seperempatnya, dipindahkan ke kapal kubangan di wilayah Kuburan Dempul. Ceritanya itu begitu, Mam. Dulu itu belum ada namanya sedot tinja, Mami. Jadi Serem harus sekali manual. ya. Serem banget ya kayak gitu ya. Jadi itu dilakukan oleh Jonathan sendiri atau dengan kawan-kawannya Banyak orang lain? juga, Mam. Banyak santri lain. Saya tanyain, Wah. Mas kok Ini sampean mau melakukan Saya begini? berharap ini ya penonton yang pernah level Jonathan yang pernah mengalami hal ini boleh ya, boleh bergabung di sini masuk mungkin bisa membantu beri kesaksian atau setidaknya mengiyakan apa yang disampaikan Nathanael. Kalau memang iya seperti itu, wah ini mengerikan. Semestinya orang mondok itu belajar agamanya ya, bukan dipekerjakan seperti ini kan. Belanda pun nggak pernah loh menyuruh orang menguras septic tank ini, kok orang mondok bisa seperti itu kan mengerikan sekali gitu ya. Ya silahkan lanjutkan lagi. Nah, kalau kelanjutannya tadi itu nggak hanya saya yang menguras, banyak santri juga. Santrinya waktu zamannya itu tuh mungkin sekarang orangnya sudah banyak yang beristri mungkin ya. Itu satu golongan dengan saya dulu. Itu pokoknya setiap habis zuhur itu harus nguras septic tank. Habis nguras septic tank nanti mandi, disuruh mandi jinabat namanya, mandi besar. Nah, saya itu pertama kali menguras, pengalaman saya nguras septic tank di Pondok Pesantren Kediri itu tadi sampai muntah-muntah pokoknya. Apa namanya itu, nggak bisa bayangin lah baunya, itu sudah masa lalu itu. Terus habis itu selang 7,5 tahun saya mondok, saya masuk ke namanya itu makrifat. Dalam arti makrifat itu setiap ucapan saya harus dijaga karena itu bakal terjadi. Katanya kalau orang yang apa namanya itu tahu makrifat, singkat ceritanya begini, kok bisa ada kelulusan makrifat itu bagaimana ceritanya? Ini kalau di Pondok Pesantren Salafiyah itu ada namanya itu pengajian kan. Pengajian itu nanti biasanya adanya pertanyaan. Nah, setiap santri yang catatannya paling bagus, setiap pertanyaan bisa dijawab. Terus habis itu ulasannya pun lugas. Kalau di Pondok Pesantren itu tuh santrinya setara seperti ustadz kalau dibilang itu. Jadi kayak kasarannya ngomong itu sudah punya setengah ilmunya dari ustadz-ustadz yang di Pondok Pesantren gitu loh. Makanya dijulukinya santri makrifat. Kalau di Jombang kan ada namanya Pondok Pesantren Makrifat Billah ya kan. Kalau di
Kediri itu pondok pesantrennya itu yang Salafiyah itu ya cuma satu itu tok setahu saya. Ada satu lagi tapi nggak seberapa terkenal, kecil. Kalau di tempat saya itu santrinya kan sampai belasan ribu. Singkat cerita, saya mengaji sampai 7 tahun setengah. Di situ saya sudah ada namanya mulai berani. Dalam arti berani itu sama santri-santri yang tadinya itu waktu saya masih kecil dipukulin. Nah, di situ saya itu sudah mulai berani balas dendam ke mereka. Dalam arti balas dendam, permisi teman-teman, balas dendamnya di sini bukan balas dendam apa ya? Jahat atau mukul balik, enggak, bukan begitu. Balas dendamnya itu seperti ini. Jadi saya bertekad tak tekunin beneran agama ini, Islam itu waktu itu. Tapi suatu saat dia bakal ngerti kalau agama yang mereka sanjung itu sebenarnya salah. Saya bertekad seperti itu. Dan tidak lama setelah itu saya masuk namanya tahapan hakikat tirakat. Saya pernah tirakat juga di pondok pesantrennya Salafiyah itu selama 2 tahun teman-teman. Nggak makan nasi, beneran nggak makan nasi. Jadi yang dimakan itu cuman jagung-jagungan, terus daun ketela pohon selama 2 tahun. Kurang lebih itu saya alami itu. 740 hari saya alamin itu. Itu sampai badan saya kurus kering, sampai tinggal tulang sama entut kalau dibilang itu. Kulit sama entut kalau dibilang itu. Terus habis itu saya itu bingungnya saya begini. Kok santri-santri yang di sini bisa ada yang sampai pondok 20 tahun itu gimana ceritanya? Saya datangin lah ke kamarnya. Dia ngomong, karena dia tidak tamat-tamat syariat, jadinya nggak bisa diluluskan. Kalau nggak bisa lulus di pondok pesantren itu ada namanya setiap 2 tahun sekali ada namanya perjodohan. Perjodohan apa namanya itu laki-laki dan perempuan sesuai dengan kriteria yang dia mau. Jadi foto itu saya dulu itu ngelihat sendiri foto-foto cewek-cewek cantik santriwati itu kiainya punya fotonya semua. Itu ditaruh ke santri cowok yang bakal dijodohkan. Dia suruh milih, kalau ilmunya sudah tinggi loh ya. Ini terjadi di pondok pesantren saya dulu. Jadi tinggal suruh milih, kamu milih yang mana? Mau 1 mau 2 boleh. Itu loh yang membuat saya langsung kerja Saya di dalam tanya, itu. di situ pertama saya mau tanya, di situ gratis kah atau bayar di pondok? Kalau dijodohkannya gratis mami, tapi Enggak sekolahnya di situ mondoknya itu sekolahnya bayar gratis, bukunya yang bayar. Mahalnya minta ampun mam, bukunya itu mam. Oh, bukunya yang mahal. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, tadi kan Jonathan di situ kayak kejebak lah ya, dipaksa untuk mondok. Padahal kan non muslim ya. Kamu tuduh dulu keturunan orang Katolik kah gitu ya, orang Katolik. Iya, Katolik. Nah, kemudian karena keturunan Cindo sama Jepang ya. Nah, kemudian karena kedapatan memegang bolpen akhirnya dituduh mencuri yang pada akhirnya dipaksa untuk mondok, dan di situ kamu berilmu pun dengan cara terpaksa lah, ibaratkan seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang tua selama 9 tahun tidak boleh datang, tidak boleh menengok, tidak boleh kamu pulang ke orang tua atau bagaimana? Kalau masalah kenapa ke orang tua saya tidak pernah mengantarkan saya pribadi ke pondok pesantren, kiai saya bilang, orang kalau apa namanya santrinya sini itu sudah kalau bilang itu terdoktrin sama kiai sebelumnya, itu orang luarnya Islam, itu kafir. Mereka bukan orang beragama. Jadi kalau mereka nginjak tanahnya di daerah Kediri tadi pondok pesantren itu kalau sampai didapati dalam arti jenguk santrinya itu katanya kayaknya zaman dulu tuh dihalalkan darahnya mam. Dari situlah mami saya tuh nggak boleh ke situ. Berarti orang tua nggak boleh datang sama sekali, nggak boleh jenguk bagaimana keadaan anaknya gitu? Boleh kalau hanya ditengok, tapi tengoknya di luar, bukan di dalamnya pondok ya. Jadi santrinya yang harus keluar mam. Itu hukum pondoknya seperti itu. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak benar, berarti orang tua nggak tahu sama sekali, dan siswanya atau muridnya itu tidak boleh bercerita juga gitu ya? Nggak boleh mami. Terus yang terjadi, apakah saya itu nggak pernah dibesuk orang tua? Malah saya itu setiap hari itu pulang karena sekolah formal juga kan. Waktu sudah menginjak SMA itu saya itu sambil sekolah ya sambil mondok. Jadinya itu setiap hari saya itu pulang. Itu didedikasikan seperti itu terus. Nah, di pondok pesantren itulah saya mengalami namanya itu suatu penekanan, tidak boleh mengenal hal-hal yang modernisasi di pondok pesantren itu. Kenapa tidak boleh mengenal hal modernisasi? Alasannya kenapa? Ini saya alami beneran demi keimanan. Nggak boleh ngomong demi Tuhan, nggak boleh. Jadi artinya kita bicara katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jadi bicarakan saja apa adanya ya. Jadi saya pertaruhkan iman Kristus saya nggak bakalan kembali ke Islam lagi. Kenapa? Begini. Ini saya alamin sendiri. Di sana tidak diajarkan pendidikan, mami. Di sana hanya diajarkan sekuler, nggak ada gitu, nggak ada pendidikan sekuler maksudnya. Nggak ada. Yang diajarkan cuman tentang akhlakul karimah yang pertama. Yang kedua, mengenal yang dibaca itu kebaikannya Rasulullah tok pokoknya, mam. Di sana itu. Yang ketiga, buruknya Rasul nggak pernah dibaca, mam. Soalnya waktu saya pernah mengaji kitab kuning
kitab kuning itu sebelum Al-Meriti itu ada kitab lagi. Di kitab kuning itu tadi itu kitab kuning dasaran namanya Nashauhul Ibad. Itu sebenarnya ada cerita-cerita tentang Nabi Muhammad yang ditunggangi sama orang kaum hitam, kulit hitam. Itu dikutip dari Mustad Ahmad juga, tapi sekarang sudah diganti lagi Nashauhul Ibadnya itu. Dulu ada masih ada di situ. Itu saya baca sendiri waktu bisa nahwu, loh. Kok seperti begini? Ada apa ini kok? Apa namanya itu kitabnya kok dibaca seperti ini? Untuk orang yang mengatakan ngarang, ya kan? Permisi, kamu Ya. bisa nggak menunjukkan kalau seandainya Muhammad itu orangnya sucinya dari mana? Orang kamu di Bentar, Indonesia. bentar Jonathan, kamu fokus untuk kesaksian saja. Ini biar saya yang nangani. Jadi gini Oke. teman-teman ya, jangan membiasakan setiap kali orang berkesaksian kamu bilang ini orang dibayar, ini orang bayaran ini ngarang ini. Jadi kalau saudara sendiri ya tidak mengalami, nggak usah terlalu banyak fitnah. Justru jatuhnya Anda itu memfitnah, ya. Jadi kalau kesaksian di dalam kekristenan ini, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari iblis. Kalau orang berbohong, itu urusannya udah sama Tuhan. Ya. Dan lagi saudara, kalau apa yang diceritakan ini bohong, bagaimana kejadian pesantren terjadi percabulan hampir setiap hari ada kasusnya. Anda akan mengatakan itu bohong juga. Mereka dibayar juga. Wartawan ngarang juga. Nah, itu saudara ya. Lebih baik kita bicara fakta ini memang harus apa adanya. Gunanya media sosial ya, kita untuk menyingkap atau bicara apa adanya yang nggak mungkin secara langsung. Makanya kita kan nggak open cam. Ya, karena itu sangat bahaya saudara. Ini bicara kesaksian ini harus apa adanya. Mungkin tidak enak didengar sama teman-teman muslim, tapi kalau faktanya seperti ini, saudara jangan seperti kasus yang waktu kapan ada santri dikasih makan seperti ngasih makan ayam, kemudian ada stasiun TV yang mencoba untuk menyingkapkan di geruduk begitu kan. Nah, artinya ya memang seperti itu. Coba bayangkan kalau dalam pesantren selama ini dari luar kita menganggap wah itu mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suci. Tapi faktanya adalah menunjukkan lain. Nah, inilah faktanya saudara. Belajar untuk bisa menerima kenyataan. Karena Jonathan ini adalah orang yang mengalami di situ. Jadi dia ingin berkesaksian di malam hari ini. Saudara lebih baik mendengarkan secara hikmat saja. Jangan terburu nafsu untuk melontarkan kata-kata yang selalu mengatakan ini bayaran. Ini Anda fitnah loh. Ya, begitu saudara. Lebih baik berhikmat. Saya ceritakan belum habis, Mami. Oke, silakan. Ini malah justru kita nggak bisa ditolak karena memang faktanya pesantren tuh aneh-aneh. Ngasih makan udah kayak ayam dilempar-lempar makanannya kayak begitu-gitu itu kan nggak mendidik gitu loh. Ya. Nah, Oke, silakan kalau lanjut mereka begitu Jonathan. itu banyak, Mami. Kalau Mami ngomong tentang hal yang di pondok pesantren makanan dilempar-lempar dulu, zamannya masih Habib itu belum terbongkar kedoknya, Mami. Ini kisah Ya. nyata. Satu kamar yang ada Habibnya. Pokok santri yang gandeng di kamar Habib itu, barangnya diminta sama Habib harus dikasih. Sandal Oke, bentar. jepitnya Habib Itu kan itu, sekolah pondok pesantren Nadatul Ulama kan? Di situ berarti ada Habib juga yang memang jadi santri tapi mungkin tempatnya khusus dalam pandangan istimewa juga gitu ya sama dari kiainya mungkin kali ya. betul. Jadi Oh. Habib itu kan karomahnya lebih tinggi dari kiai. Zaman dulu mereka mengenal begitu. Itu sandal Habib putus saja, Mami. Dilemparkan, santri berebut sampai gebuk-gebukan. Ini kelihatan mataku sendiri loh. Loh, soalnya saya zamannya itu zaman kiai tua, bukan zaman kiai zaman sekarang ya, kiai yang apa cabul dan lain sebagainya. Zaman kiai saya itu kalau masih ada lah akhlak-akhlaknya yang mending lah. Cuma Oke, tahun berapa itu, hari-hari Jonathan? Tahun berapa itu? 2010, masih 2010-an, Mam. Oh, 2010-an. 2010. Oke. Itu saya ngalamin ngelihat ada sandal Habib aja buat rebutan sampai berdarah-darah, Mam. Gebuk-gebukan beneran. Sampai keperuk-keperukan kayu itu kok, saya kelihatan mata. Dulu itu di pondok saya itu setiap setahun sekali ada namanya pencak silat, pencak dor. Terus punya aula namanya muktamar. Ya, teman-teman yang kan bisa nyari sendiri ya toh. Nah, terus saya menceritakan kelanjutan dari kitab kuning yang saya baca. Ini Muhammad yang ditunggangi itu ditunggangi apa? Ditunggangi orang kulit hitam tapi terputus. Itu toh, nggak ada kelanjutan ceritanya. Saya tanya ke kiai saya. Loh Pak Yai, ini apa benar ceritanya begini? Kiai saya ngomong, "Ah, itu paling salah nulis." Alasannya begitu. Jadi kitab kuning itu tafsirannya salah tulis. Oke. Saya di situ terus ngaji, terus saya dengarkan dan lain sebagainya. Pokoknya disuruh menjunjung tinggi itu si Muhammad inilah gitu loh. Sampai akhirnya selang sudah 10 tahun saya paham nahwu dan sorof. Sudah tamat nahwu 2 ya, bukunya coklat warnanya. Nahwu 1 kan kuning, nahwu 2 kan coklat. Tebalnya itu saya masih ingat 2148 halaman. Itu bagaimana cara menanggapi mengartikan bahasa Arab yang sebenarnya bahasa Arab. Jadi kasarannya ngomong itu ini kok dijuluki laki-laki itu bisa dibahasakan rijal, rojul, rojulan, rojulin, ina rojulun, atau sebutan bahasa lainnya itu inkanojun. Jadi kalau dibilang itu rojul itu laki-laki. Jadi kalau laki dirubah nama
dipanggilnya bukan Rojul alias Habibi, apakah boleh? Boleh. Habibi itu sebutan untuk anak yang masih belia atau anak kesayangannya. Jadi kalau dipanggilnya Habib itu sebenarnya anak laki-laki kesayangan, begitu loh. Bukan Habibi itu artinya Habib itu murni keturunannya Rasul, gitu, seperti itu. Nah, singkat cerita, di tahun sudah 10 tahun saya mondok berlalu, saya jadi Islam yang kayak kasarannya ngomong itu kejam. Kejamnya itu begini. Pokoknya dulu saya sampai keingat sama pendeta itu kemarin waktu di wilayah Kalimantan dulu itu, sampai saya datangin minta maaf lagi karena pendetanya saya buat salah dulu waktu masih Islam. Sebelum ketemu Mami Fatimah, sudah ketemu Mami Fatimah itu. Sebelumnya dulu, sebelum ketemu Mami Fatimah dulu itu pendetanya itu, loh iya, pokok saya tusuk beneran. Saya orangnya dulu begitu karena pengajarannya Islam itu apa ya, diajarkan itu bukan seperti yang mereka bilang rahmatan lil alamin, bukan. Jadi kalau di Islam, kalau kalian mendengarkan orang yang kayak kasarannya ngomong dikit-dikit jihad dan lain sebagainya, itu Islamnya kurang dalam. Karena apa? Saya yakin orang yang Islamnya seperti itu tidak paham namanya syariat. Coba tanyain fikih, kalah mereka, nggak tahu apa-apa. Di fikih itu ada loh, apa namanya, kalau menghilangkan hidung harus dibalas hidung, menghilangkan mata harus dibalas mata. Di Riyadhus Shalihin juga ada, menghilangkan telinga harus dibalas telinga. Nah, itu tidak terkecuali, tidak disebutkan untuk orang kafir ya. Kalau bahasa kurung buka, kalau kafir kurung tutup, itu baru terjadi ini saja. Saya punya kitab Riyadhus Shalihin yang sangat tua, zaman saya mondok di tahun 2006. Itu kitab Riyadhus Shalihin itu saya baca dari bab Thaharah sampai cara apa namanya melakukan pernikahan sambil menjimai, ada doanya, itu saya masih tahu semua itu. Itu kalau di kitab itu, jadi tidak boleh sebenarnya langsung menyakiti orang. Akhirnya orang zaman sekarang mentafsirkannya kan berbeda. Dikasihin sendiri, kurung buka orang kafir kurung tutup. Kurung buka orang kafir kurung tutup. Jadi itu semua itu sebenarnya itu penistaan, yang menistakan agama bukannya orang Kristen atau luarnya Islam ya. Islam itu sendiri, bukannya orang apa namanya itu luarnya Islam sebenarnya. Karena saya tahu sendiri dulu zaman kiai saya, Quran itu nggak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikarang, nggak boleh ditafsirkan. Saya masih ingat Quran tidak boleh ditafsirkan, itu apa adanya. Saya masih ingat itu. Kenapa? Menambahkan Quran sama saja sudah murtad, mengurangi Al-Quran sama saja murtad, mengarang tafsir dari Quran sama saja murtad. Zaman sekarang menafsirkan Quran itu dianggapnya hebat dibandingkan apa yang ada, apa adanya yang di dalamnya itu, gitu loh. Jadinya sekarang ini kalau saya bilang itu Islam-Islam di Indonesia itu, kenapa kok mereka itu tidak bisa berpikir jernih? Ini kesaksian saya itu serius beneran. Sampai akhirnya lanjut ke masalah pokok saya itu bisa masuk Kristen bagaimana? Di 5 tahun lalu ya kalau nggak salah ya Mam ya, 5 tahun apa 6 tahun lalu itu, zamannya masih ada COVID tapi belum parah, 2020. Saya ketemu Mami Fatimah. Sebelum ketemu Mami Fatimah itu, saya itu belum masuk channel. Saya cuma lihat-lihat aja sambil browsing di YouTube itu. Tiba-tiba nemu videonya Rob Christian. Di situ saya langsung teringat kembali zaman saya mondok baca Nasuh Libat, ada orang kulit hitam menunggangi Muhammad. Tapi kan kepotong ceritanya, saya nggak tahu cerita aslinya. Di Rob Christian itulah saya akhirnya mengerti. Loh, kok bisa? Apa namanya itu? Loh, namaku Islam dulu itu bukan Nathanael, bro. Dulu nama saya itu waktu Islamnya itu dipanggilnya itu Yusuf dulu, bro. Dipanggilnya Yusuf dulu aku, bro. Karena kamu kan nggak ngerti, ya Reza ya. Jadi tak ceritakan dulu. Muslim ini ya, teman-teman Muslim ya. Kalau mau menyimak baik-baik itu dari awal kesaksian supaya tahu. Nathanael tadi sudah memberikan kesaksian. Dia punya keluarga itu, maminya orang Cindo, Cina Indonesia. Kemudian bapaknya itu orang Jepang. Dia terlahir sebagai orang Katolik. Karena dia orang Katolik atau disebutnya orang kafir, ketika dia main-main di depan pondok, kemudian memegang bolpen, akhirnya dituduh sebagai pencuri. Nah, dari situ dia digebukin, akhirnya dipaksa untuk mondok, sampai orang tuanya lapor polisi pun nggak bisa polisi untuk nangkep. Karena setiap orang apapun kalau sudah di dalam pesantren, itu sudah dalam kuasanya kiainya. Ya, jadi ngerti ya? Jadi ngerti ya? Ini dia itu sudah bercerita karena dia sudah kembali lagi ke keluarganya. Dia sudah kembali ke Katolik. Jadi dia kembali namanya sekarang Nathanael. Beberapa waktu lalu dia ini masih ngambang sana kemari terus masuk ke channel saya. Makanya kan belajar di sini tentang kekristenan. Waktu itu ada tahun 2000 berapa waktu itu ya? 2024 atau 2025 ya Nathanael waktu itu ya? Yang ketemu sama Mami Fatimah itu. Ya, di channel itu. Nah, ya, kalau nggak salah ya, sekitar 2024 itu ya. Oh ya, 2024. Nah, saya bimbing dia dari awalnya tuh dia emosinya luar biasa karena masih kebawa Islam. Tapi sebenarnya dari awalnya dia kan tahu masuk ke pesantren pun dipaksa. Jadi dia antara dendam, antara dia kesal,
tapi dia sudah bercampur dengan doktrin. Nah, gitu ya. Jadi simak baik-baik kesaksiannya supaya kalian itu bisa paham ya. Nah. Lalu kemudian dia senang, akhirnya saya nasihatin, saya bimbing melalui offline dengan di luar YouTube, saya kasih pengajaran ya supaya dia kerinduan dulu waktu itu. Saya sarankan untuk ke gereja dan lain sebagainya. Begitu, Bro ya. Jadi jangan sampai selalu salah paham mengenai kesaksian. Berhikmatlah, pasang telinga baik-baik, oke? Nah, Oke, lanjutkan Nathanael. nah, untuk Reza ya kan, saya nggak bakal kepancing emosi sama kamu kok bro. Gini bro ya, saya kasih tahu. Di Arab Saudi itu kan mengenalnya cuma unta, gajah pun nggak kenal bro. Surat Al-Fil itu ambilnya dari mana? Dari negeri India bro. Kalau kamu mau ceritanya aslinya, saya bisa mengulas secara mendetail. Terus Nanti aja itu, biarkan nanti aja. Kamu fokus ke kesaksian aja. Perlu kalian tahu ya. Nathanael ini gini-gini udah keluar negeri Malang kemana-kemana ini, Malang melingkung kemana-mana dia ini ya. Jadi pengalamannya jauh lebih banyak daripada kamu ya yang Muslim ya. Jadi oke, silakan lanjutkan. Fokus saja pada kesaksian Nathanael. ini kelanjutannya kisah waktu saya itu belum ketemu Mami Fatimah, saya ketemu channelnya Rob Christian. Saya kaget loh, kok ada ya channel luarnya Islam yang berani membahas yang begini. Saya dengarkan dulu aja daripada saya keburu marah, tapi saya dengarkan. Di situ kalau nggak salah judulnya The Riding Prophet. The Riding Prophet. Jadi prophet kok ditunggangin. Nah, itu yang jadi pertanyaan seluruh dunia seperti itu. Yang nonton nggak 1-2, channelnya Rob Christian itu yang nonton itu waktu streamernya dia itu belasan ribu, orang-orang Eropa juga. Bahkan saya sempat nonton channelnya Christian Prince juga, yang beneran asli Christian Prince ya, bukan Christian Prince Indonesia. Itu dia berdebat. Karena saya punya segelintir kemampuan, nggak banyak lah ya, sedikit banyak lah bisa lihat IP-nya ini asalnya dari negara mana, dan bener ternyata Christian Prince itu dari Israel. Sang penelepon kebanyakannya itu dari wilayah Iran dan Irak. Di sana itu syekh-syekhnya banyak yang murtad gara-gara berdebat sama Christian Prince. Di situ saya itu mulai goyang, waktu Islamnya itu mulai nggak karu-karuan, dalam arti nggak karu-karuan itu mulai nggak percaya. Loh, di Rob Christian aja si Muhammad ini sampai ditunggangi itu kenapa sih, kisahnya apa sih gitu loh. Saya pikir mungkin menunggangi sama sahabatnya ya, pikir saya itu seperti itu. Saya pikir menunggangi keledai kah atau apakah sama sahabatnya menuju padang mana kah, padang gurun mana, kan pikir saya loh kisahnya. Ternyata saya dengar, masa sih kayak begitu. Saya langsung lah hubungi orang gila memangnya. Biarkan aja itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, apa yang disampaikan ini bukan provokatif. Kan memang dia di pondok pesantren selama 9 tahun kok masih nggak paham ya. Jadi aduh kasihan banget ya Muslim ya. Ini tapi tetap saya harus luruskan ya. Jadi kalau kesaksian seperti ini artinya bicara apa adanya saudara. Kalau saudara kepanasan nggak terima ya silahkan lanjutkan saja. Saudara tetap Islam saja. Apa susahnya? Saudara tetap Islam. Tapi dia memberikan kesaksian bagaimana asal usulnya dia sampai bisa ke pesantren, sampai pada akhirnya dia keluar lagi. Karena banyak kejanggalan, karena dia kritis. Dia berani kritis gitu loh. Ya, banyak bertanya juga dia yang pada akhirnya berkeputusan, wah ini kok begini-begini, lama-lama dia lihat media sosial, wah itu yang seperti yang saya pertanyakan. Seperti Ibu Putri waktu lalu juga begitu. Ibu Putri itu di pesantren, kemudian dia sekarang jadi guru ngaji. Nah ketika dia itu sering sekali mempertanyakan tidak ada jawaban, dia nonton Christian Prince, nonton Rob Christian, ya pada akhirnya, loh itu kan sama dengan di santri saya, selama ini nggak pernah ada jawaban. Nah ketika di media sosial, melalui apologet Kristen, dia mendapatkan jawaban, yang pada akhirnya dia keluar, gitu loh. Sama dengan Nathanael ini, saudaraku, ya. Sudah, lanjutkan saja. Silakan. Nah, cerita kelanjutannya seperti ini. Reza Safik, aku itu tahu loh, IP-mu itu orang mana loh. Ya kan? Kamu orang Kaltara atau aku tahu. Udahlah, kau itu diam aja, nggak usah sok tahu. Apa perlu handphonemu? Lanjutkan saja. Nathanael, biarkan saya yang ngomel. Jadi fokus kamu kesaksian saja, oke? Ya, lanjut. Jadi gini kelanjutannya Mami Fatimah. Nah, kelanjutannya itu si Rob Christian bercerita, mana mungkin ada seorang prophet kok sampai ditunggangi ber-12, bukan ber-1-2 ya, ber-12 sambil membaca Al-Quran. Tapi di tafsiran lainnya dikatakan katanya jin. Justru kalau itu seandainya jin, itu bukannya dikatakan jin itu lebih hina daripada manusia, ya kan? Nah, manusia bisa ditunggangi jin, berarti manusia itu lebih hina daripada jin. Kan seperti itu loh. Ini kelogikaan yang saya dapatkan ya dari pemikiran literasi saya ya. Terus kebanyakan waktu saya mondok dulu, di pondok itu tidak pernah diajarkan bagaimana berpikir secara psikologikal, alias berpikir secara logis lah. Contohnya kita lapar ya makan, kita haus ya minum. Terus ketika kita pengen cerdas ya belajar. Di pondok pesantren itu jarang sekali seperti itu. Jadi yang mereka ajarkan, kadang ketika nggak punya uang, yang diajarkan apa? Sabar. Berarti disuruh tirakat loh. Itu jawabannya yang setiap saya mondok dulu itu didapat seperti itu loh. Bayangkan, ketika kita itu kehilangan uang atau kehilangan barang berharga, kalau yang hilang santri biasa disuruhnya sabar.
Katanya kayaknya apa? Bukan rezekinya. Loh, ini sebenarnya bukan edukatif. Edukatif itu justru kalau seorang ustadz atau kiai ya, contoh ada muridnya ini kehilangan buku, santrinya dikumpulkan, yang satu kamar dengan saya siapa saja, dicek bukunya satu persatu. Itu kalau apa namanya literasinya tinggi. Ya mungkin karena Reza ini mungkin IQ-nya 78, jadi ya maklum ya, saya bisa maklumin ya, karena literasinya dia tidak bisa pecah gitu loh. Tapi di sini teman-teman, itu Anda bisa menyaksikan kalau di pondok pesantren kenapa kok tidak ada namanya kemajuannya. Ya itulah sebabnya mereka menginginkan hal itu. Dia tidak menginginkan agar santrinya bisa mengerti dunia luar atau kebenaran sejati tentang arti sebuah kehidupan. Tapi ketika Anda mau mempelajari Kristen, Anda pasti diajari bagaimana arti hidup dan kehidupan. Kan seperti itu. Berbedanya kalau di Islam nggak ada ajaran begitu. Orang saya waktu pernah dengar sendiri kok, yang di pondok pesantren saya itu di Kediri itu, perempuan waktu pengajian perempuan itu menceritakan ya hal-hal yang nggak senonoh lah, kasarnya ngomong itu selang kanan, selang kiri, selang atas, pokok diceritakan semua. Sampai ustazahnya aja kalau memang masuk mic itu disuruh seperti apa namanya itu, dilarang menggunakan BH yang terlalu ketat. Ada loh sampai pengajian-pengajian gitu dulu itu saya waktu membersihkan septic tank itu pernah dengar loh Mami, itu loh kan suatu hal yang sebenarnya itu belum waktunya di usia remaja kita dengarkan, tapi malah sekarang diterapkan di usia yang belum remaja. Seperti ini loh yang harusnya dipelajarin kembali gitu loh. Nah makanya kalau saya bilang ya kan, biarin aja itu anak kepanasan, itu orang dia kadal gurun kan, soalnya di sana nggak ada Udah, seperti Las Vegas. lanjutkan saja kesaksiannya, fokus saja, biarkan nanti baru kita suruh dia naik aja. Nanti teman-teman nanti Makanya tenang saja, yang penasaran dengan Nathanael, silakan nanti masuk ya, tanya-tanya boleh ya, silakan. Ada bagian-bagian yang bisa dijawab dan bagian-bagian yang tidak boleh dijawab, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga keamanan. Kalau misalnya kamu nggak terima bagaimana keadaan pondok pesantren, ya kamu ke tempat apa, ke media sosial sekarang itu kan sudah memberitakan nih banyak hal, bagaimana kasus-kasus di pesantren. Kamu tangani saja itu kasus-kasus itu ya. Begitu. Lanjutkan saja Nathanael, fokus saja kepada kesaksiannya. saya lanjut ini ya teman-teman ya, kelanjutannya seperti ini. Makanya saya itu seringkali dulu waktu mondok itu sampai mikir begini, kok dulu goblok sekali ya aku ya, sampai ngikutin sampai 10 tahun loh. Bayangkan saya begitu bodohnya sampai mengikutinya 10 tahun. Ini yang saya alami. Kenapa? Di situ diajarkan pokoknya hal-hal dikit-dikit apa namanya jihad. Jihadnya tidak dijelaskan secara apa namanya detail, tidak ada dulu itu. Terus dikit-dikit diajarin tirakat, dikit-dikit yang diajarkan apa namanya itu sabar loh. Sebenarnya ya teman-teman, permisi ya teman-teman di sini ya, saya kasih tahu di Islam itu sebenarnya itu pembodohan publik yang sangat merajalela. Saya bisa mengatakan begitu, kesaksian saya bagaimana. Saya beberapa bulan ini akhirnya mendapatkan pemikiran pola pikir yang berbeda. Berbedanya seperti ini. Selama orang itu masih mau hidup, selama orang itu mau makan, orang itu mau tidur waktu capek, orang itu mau bekerja ketika tidak ada uang, itu sudah namanya sabar. Kalau ada kiai mengajarkan sebuah kesabaran, berarti dia masih belum tahu arti dari sebuah kesabaran. Saya bisa mengatakan hal itu. Saya ulangi ya. Ketika orang masih mau hidup, ketika orang masih mau makan ketika lapar, ketika orang mau tidur ketika dia lelah, dan ketika orang mau bekerja ketika dia butuh untuk mencari uang, berarti orang itu sebenarnya sudah sabar. Tapi di pondok pesantren, penjabaran kesabaran nggak seperti itu. Jadi ketika diajarkan kiainya, ditabok kiainya, ditendang kiainya, dibanting kiainya, suruh sabar. Nah, disinilah ada namanya itu perusakan mentalnya itu jadi rusak. Dulu saya sempat rusak mentalnya karena mondok kelamaan itu. Rusaknya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Saya itu ketika ada orang ngomongnya nggak dikit langsung tersinggung, marah langsung. Terus ada orang bicaranya ngomong ngawur sedikit, saya langsung tersinggung. Dikit-dikit saya anukan, halalkan darahnya. Dulu saya itu orangnya yang tipenya begitu. Bahkan dulu saya sempat juga gandeng sama masih belumnya 212 dulu, belum. 212 itu kan yang baru. Dulu itu belum julukannya 212, FKPI dulu masihan. Terus dirubahlah 212 gitu loh. Saya pernah ikut itu juga, pernah dulu. Bahkan sampai apa namanya itu pernah, karena saya itu di Islam dulu itu terlalu keras ajarannya. Saya di Jawa aja pernah melakukan aktivis untuk mau membakar gereja, itu pernah dulu itu saya mau jalani itu. Sampai seperti itunya. Tapi bersyukur ya, kenapa kok Tuhan meminta saya kembali ke jalannya Tuhan Yesus Kristus? Karena seperti ini. Saya di malam ketika saya bingung, belum ketemu Mami Fatimah itu, saya sempat berdoa. Berdoa saya gini, ya Tuhan, Tuhan manapun lah kamu, saya bilang begitu, ya Tuhan manapun lah kamu, kalau kamu memang benar ada, kasih saya satu petunjuk aja. Saya harus memilih yang mana, saya harus melakukan apa, dan apa yang harus saya benahi. Saya seperti itu. Sampai akhirnya besoknya kok ada Mami Fatimah live, ada channel link yang dibagikan.
Saya masuklah akhirnya. Di situ saya ngobrol sama Mami Fatimah. Saya curhat, Mami, Ibu Fatimah, saya itu orang Islam begini begini begini, tapi dalam waktu dekat ini kalau saya mendapat jawaban yang pasti saya mungkin akan murtad. Itu Mami Fatimah aja masih ingat itu. Iya, Akhirnya iya. saya cerita. Kemudian muncullah Bang Cebok. Bang Cebok itu ngajak ngobrol gini gini gini, dikiranya saya kadrun yang menyamar dan lain sebagainya. Waktu saya itu kesaksian tentang keislaman itu loh. Itu Bang Cebok itu Iya. merasa terhina Kristennya. Jadi kelahi ya Mam ya sampean kita berdua itu Jadi Mam. teman-teman, nah makanya tadi kesaksian Nathanael tadi, dia tuh bawaannya karena dia situ udah mentalnya udah rusak karena di pesantren itu kan. Jadi dia gampang tersinggung tadi dia bilang. Makanya sempat kan waktu kapan sama Cebok sampai sempat marah dia, dikiranya dia ini orang apa penyusup lah apa gitu kan Nathanaelnya, karena dia masih kebawa Islam banget gitu loh. Jadi karena itu berhubung baru-baru masuk di channel saya, dia juga masih dalam tahap apa ya, kayak masih saya ajarin lah. Makanya waktu itu sampai Nathanael, kamu harus berhenti dulu, calling down dulu. Nah baru nanti melalui WhatsApp itu saya ada obrolan sama dia. Tapi dia puji Tuhan nurut, yang akhirnya dia sudah mulai santai, mulai naik lagi. Nah pelan-pelan dia mulai sedikit ini teman-teman, kan bisa kita lihat ya. Dia juga udah bisa mulai bicaranya mulai teratur. Kemudian dia bisa kontrol, gak terlalu yang waktu kapan sampai halal darah waktu itu kan. Iya. Dia sampai hampir kumat lagi gitu loh, hampir kumat lagi mau menyerang orang Kristen. Dia barangkali dia juga akan bisa goyah waktu itu teman-teman. Makanya langsung saya coba untuk menangani gitu ya, secara pribadi gitu teman-teman ya. Ini kesaksian apa adanya ya. Oke, tapi saya mau tanya nih Nathanael. Sementara Ya. Nahdlatul Ulama biasanya itu kan pengajarannya lebih sopan, lebih baik. Nah, sampai kamu tadi punya niat untuk bakar gereja itu atas rekomendasi dari kiainya, atau memang dari pergaulan, atau karena kamu sudah di luar yang pada akhirnya kamu Oh, udah itu bergaul karena dengan yang pergaulan. lain, atau bagaimana? Itu karena pergaulan Mami Fatimah. Oh, Itu oke, berarti ceritanya sudah bergaul di luar ya. Kalau dalam pesantren nggak heeh, mungkin lah begitu ya. karena sudah tamat pondok kan Mam. Saya bergaul lah sama Oh, orang. oke, ya Saya siap. ketemu Lanjutkan. orang ngakunya golongannya Habib gitu loh Mam. Ceritanya tuh begitu. Ngakunya golongannya Habib di wilayah Sragen itu Mam. Di wilayah Sragen itu ada orang perkumpulan komunitas FKPI. Itu saya ikut ke situ. Pokok di situ tuh otak saya dicuci. Dia setiap apa-apa saya tuh dikasihin. Kayak kasarannya ngomong gini Mam. Kamu lapar, nih makan. Kamu nggak ada uang, ini uang dikasih terus Mam. Cuma di situ yang saya herankan, setiap ada orang Islam, setiap ada orang Kristen lewat depannya sana. Waktu saya masih Islam itu Mam, itu disuruhnya cari masalah Mam. Itu wes pokoknya hari-hari itu di komunitasnya itu. Komunitasnya itu dulu itu dia pernah mondok juga di satu pondok yang sama Mam, ceritanya itu. Orangnya itu orang Lampung ceritanya. Nah disitulah saya waktu gandeng itu pokoknya gak karu-karuan hidup saya itu, sampai mandi jarang, membersihkan diri jarang ya kan. Yang dipikir pokok kalau perempuan Kristen yang cantik kalau bisa diculik, saya diajarkannya begitu dulu. Bayangkan Mami, kayak Waduh, seakan-akan ngeri itu sekali ya. mental saya itu dirusak beneran. Katanya mereka itu halal kok, kamu membunuh dia itu nggak bakalan dapat dosa kok, dapat apa amal kebaikan malahan. Saya dibilangnya begitu dulu. Nah singkat cerita, kok bisa terus habis itu saya itu membelot dari Islam itu bagaimana? Saya capek Mam, capeknya begini. Hari-hari saya ini disuruh jadi orang yang seperti ini, yang bukan jadi diri saya sendiri, begitu loh Mam. Sampai akhirnya saya doa itu Mam, sama Tuhan Mam, sama Tuhan Yesus itu. Mungkin yang dijawab Tuhan Yesus ya Mam ya, karena saya ngomongnya kan begini doanya. Ya Tuhan, Tuhan manapun engkau, saya bilang begitu. Ya Tuhan, Tuhan manapun engkau, kasihlah saya satu jawaban dari hidup saya ini. Saya sudah capek. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang mana ditunjukkanlah jalan kebenaranmu yang benar itu yang mana? Saya sudah capek dalam hidup ini. Pokoknya wis tak curahkan Mam, semua itu malam itu wis pokoknya. Ya, akhirnya besoknya bisa ketemu Mami Fatimah itu. Nah, disitulah saya sampai kelahi sama Bang Cebok. Debat pokoknya berdebat sengit pokoknya waktu itu. Akhirnya singkat cerita, saya dibaptisnya waktu itu tuh di Kalimantan Timur, di gereja Kalimantan Timur Balikpapan. Saya itu dikristenkan lagi ya, bukan ya, dibaptis ulang, bukan baptis itu, bukan baptis kayak Jesselyn 10 kali itu, nggak tahu baptis apa, mau baptis di gelombang tsunami atau apa Jesselyn itu ya kan 10 kali. Setahu saya sih baptis itu sekali ya seumur hidup. Kalau kecuali dia sudah masuk ke agama lain, kembali lagi ke Kristus lagi, dia memang harus dibaptis ulang. Dalam arti baptis ulang itu supaya ngerti, dibersihkanlah dari jiwa-jiwa yang laknat dulu lah, kasarnya ngomong itu seperti itu. Nah, kalau di bahasa yang orang-orang mualaf itu kan nyeleneh-nyeleneh. Loh, di sini loh kuasanya Tuhan Yesus Kristus itu. Kenapa? Karena orangnya ini berniatnya jelek, ditampakkanlah kebodohannya, gitu loh. Kebodohannya bagaimana? Jesselyn mengatakan dibaptis 10 kali. Saya keinget waktu kecil Katolik itu dibaptis saja sekali kok, baptis selam itu tok, nggak ada lain kan gitu. Nah ini baptis 10 kali ini apa saja? Apakah dia didelep-delepkan 10 kali, atau dikintirkan tsunami 10 kali, atau mungkin digulung ombak setinggi 70 meter 10 kali, saya nggak tahu ya toh.
Tapi di situ adalah hal yang mustahil. Saya tanya sama paman saya yang ada di Amerika, baptis itu 10 kali kah Om? Saya tanya. Akhirnya paman saya ngomong, siapa yang ngomong baptis 10 kali? Orang gila mana itu? Bilang gitu loh. Itu paman saya itu Kristen tulen loh, belum pindah sama sekali dia. Sesudahnya saya pindah ke Kristen lagi itu, saya kontak sama om saya, sedikit curhat tentang permasalahan ketika saya selama Islam itu. Dia ngomong, ya puji Tuhan ya, sama Tuhan itu berarti masih sayang sama kamu loh. Kamu itu termasuk diarahkan lagi loh. Coba kamu ceritakan gimana anunya. Ya saya cerita apa adanya ke om saya. Ya soalnya Islam itu nggak ada yang bener sih om. Nggak ada benernya gimana? Masa katanya rahmatan lil alamin ya kan? Rahmatan lil alamin itu harus didampingi dengan amalan amalikum innallaha sholihatun wa ana khairatun inal janai. Kan kasarannya memang begitu. Itu pedoman pondok saya itu dulu. Kok bisa harus didampingi seperti itu? No, sedangkan kalau orang tidak mengetahui tapi berani nyangkal, nah fix itu berarti orang tidak beragama. Tolong waspada aja gitu loh teman-teman. Waspadanya bagaimana? Berarti jangan-jangan nih ya, kalau dia di agama Islam gayanya membela Islam, menjelekan agama seberangnya. Ketika dia beragama Kristen menjelekan keislaman, nanti bagus-bagusin kekristenan. Itu yang saya paling benci dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Kalau saya satu-satu tak wis Kristen Kristen aja gitu loh. Karena dulu Islam, waktu saya Islam pun nggak pernah namanya itu satu hari pun menginjakkan gereja. Karena saya sudah Kristen ya sobonya ya gereja, nggak pernah satu hari pun saya masuk ke masjid gitu loh. Itu saya itu jadi orang yang konsisten. Kenapa saya harus konsisten? Begini, kalau memang di agamanya mereka itu diajarkan kelogikaan, kenapa tidak boleh bertanya? Saya curhat ke om saya yang tadi. Om saya diam dia. Kalau di Islam itu diajarkan kebenaran, kenapa mereka selalu menutupinya dengan kejahatan? Kalau Islam diajarkan kesabaran, kenapa sabar itu harus dari ujiannya mereka, bukan Tuhan yang mengujinya? Saya ngomong begitu. Akhirnya singkat cerita, habisnya saya curhat, paman saya nggak langsung ngasih jawaban, dia cuma ngirim SMS saja lewat WhatsApp. Di situ sama Mami Fatimah saya ngobrol banyak hal. Akhirnya ketemulah Pak Setengker. Pak Setengker membongkar semuanya. Dari hadis seperti cara bersiwak yang benar, cara ini yang benar, sampai kiai-kiai sama Mami Fatimah dibukakan semua, lihat video dari cara cebok yang benar perempuan seperti apa. Terus cara pokoknya banyak hal yang sudah saya dapatkan pengalaman baru, dan pengalaman ini tuh bisa diterima akal sehat saya juga gitu loh. Dan bukan kayak di Islam, syukur terima dalam arti begini. Berarti kalau kiainya nyuruh masuk jurang, mereka harus masuk jurang. Gitu loh. Kalau kiainya nyuruh nyiram dirinya pakai air keras, dia harus pakai air keras nyiram dirinya. Kan seperti itu. Inilah yang namanya kelogikaan. Kalau di Islam mengatakan Islam itu nggak boleh dilogikakan. Oke, berarti logika tidak dipakai dalam kehidupannya. Tiba-tiba saya mendapatkan pikiran seperti ini. Kalau seandainya logika nggak dipakai, berarti ketika kita beli bensin harga 20.000, bayarnya harus 50.000 loh ya. Kenapa? Lo kan nggak pakai logika. Ketika kita pakai baju, jangan dipakai di atas bajunya, pakai lewat kaki. Kan nggak pakai logika. Harusnya kan seperti itu. Nah, disitulah mereka harusnya menyadari logika itu lebih penting daripada agamanya Islam mereka. Tapi kalau di Kristen diajarkannya menggunakan logika. Kenapa? Dengan logika akal sehatnya di Kristen itu kita diajarkan menghargai sesama manusia. Padahal di Kristen itu gandeng sama orang Muslim itu nggak sedikit juga kok orang Kristennya kita itu, orang pengikut Kristusnya kita itu yang membagikan berkat kepada mereka. Tapi mereka tiba-tiba suka menganiaya, menghina babi dan lain sebagainya. Kalau masalah babi sih mungkin saya bisa maklumi. Ini menurut kesaksian saya, masalah babi bisa saya maklumi karena saya selama membaca kitab manapun dari Tarbiyatul Ma'lim, Faradatul Nullah Al-Karimi, terus habis itu Namus Soros, Nasuhul Hulibat Al-Meriti, terus kitab Muradun Al-Faruq, itu semua sampai Ulumuddin Ihya, saya baca semua itu. Tapi di situ tidak disebutkan hewan-hewan yang ada di Indonesia juga loh. Nggak ada hewan-hewannya, nggak komplit, paling cuma lebah, ya kan? Terus unta, terus gajah itu pun dari India, ya kan? Terus habis itu mana ada Arab Saudi gajah? Belum pernah saya lihat gajah hidup di Arab Saudi. Mati gajahnya. Mati kenapa? Kehausan gitu loh. Terus saya nggak pernah baca di Qurannya mereka itu nemu burung apa namanya tupai. Nggak ada loh. Quran itu nggak ada tupai loh. Nggak ada. Terus nggak ada namanya penyebutan hewan-hewan lain. Bahkan seperti hiu paus atau mungkin paus biru. Nggak ada. Mereka taunya paus. Paus itu banyak jenis. Makanya ketika di Quran ditanyain paus yang dimaksud itu paus apa? Paus yang paling besar. Loh, paus yang paling besar itu banyak ya. Ada 4 ya. Ada paus biru, yang mamalia paus yang anu itu ada juga. Loh, yang mana? Gitu loh kan nggak jelas. Tapi kalau di Kristen kan dijelaskan semua. Ini loh, bentuknya seperti ini. Arkeologisnya ada, jejak historikalnya ada. Jadi teman-teman jangan ragu lah. Kasarannya memang ikut Kristus itu jangan ragu. Oke, saya mau tanya. Saya mau tanya, apa yang membuat kamu tertarik ke Kristen lagi? Karena kan kamu sudah terdoktrin, bukan 9 tahun ya, 10 tahun ya di pesantren ya? 10. Berapa tahun? 10 ya, 10 tahun. 10, jadi
selama 10 tahun kan sudah kedoktrin nih. Apa yang membuat kamu itu keluar dari Islam? Karena kecewakah atau memang karena sudah mengetahui bahwa tidak ada kebenaran di dalam Islam? Karena memang backgroundnya kan kamu sebenarnya Katolik kan dulunya waktu masih kecil ya. Umur 11 tahun kamu sudah dipaksa untuk masuk pesantren kan? Nah, jadi Iya. itu pun kamu juga belum terlalu mengetahui tentang kekristenan, tapi kamu sudah ada background sedikit tentang kekristenan. Lalu kemudian kenapa kamu lebih memilih kekristenan, atau saya katakan gini, apa yang menjadi pembeda atau semangat kamu menjadi Kristen? Jadi pembedanya apa gitu? Apakah Kristen lebih baik atau Islam lebih buruk? Apa bagaimana gitu? Yang saya jadikan pembelajaran dalam hidup, kenapa saya memilih jalan Kristus, karena begini. Di Kristen itu tidak ada namanya paksaan, nggak ada. Kamu mau membela sama Tuhan Yesus, paling sama temanmu ya yang sesama Kristennya, seandainya saya membela ya ya sudah sana kan begitu. Nggak Iya, mungkin kita diurusin, nggak mungkin diurusin yang nggak ada pertama. hukum murtad nanti dibunuh itu nggak ada ya. Nggak ada, Mami. Nah, itu Terus kalau di juga Islam kan ada gitu ya. Nah, oke, yang lanjut. orang Kristen aja, mereka cuman apa, selama saya mengenal orang Kristen di luar sana itu, sak buruk-buruknya mereka aja, mereka bilangnya begini, yang penting satu, kita itu jangan merugikan sesama manusia. Loh, ini orang Kristen yang apa namanya perlu dipelajari itu di situ loh. Sak buruk-buruknya mereka, saya pernah ketemu orang Kristen tuh hari-harinya malak jadi preman juga, di Pontianak ada, tapi dia ngajarkannya begini loh, ya setidaknya kamu jangan merugikan manusia lah, jangan kau ikutin jejaknya saya Padahal ini kalau begini. udah malak itu udah ngerugiin orang ya. Ya, tapi dia masih bisa membilangnya yang baik, Mami. Yang anehnya di Ya. Islam itu enggak gitu loh. Kok seperti itu. Ini nih saya ceritakan nih, zaman saya mondok itu ada namanya kasta. Di pondok itu ada namanya kasta. Zaman dulu itu masih ada, tahun 2005 itu masih ada. Kalau ketemu sama kiainya, nggak boleh kamu jalan berdiri loh, harus jongkok, jalan sama lututmu ke kiai. Itu yang saya apa namanya alami di pondok pesantren. Terus kalau kamu ketemu sama kiai sepuh, contohnya kalau kiai dulu yang belakangan ini meninggal, Kiai Idris itu kalau kamu ketemu beliau nggak boleh jalan dulu, kamu harus duduk mepet tembok, biarkan dia jalan dulu. Itu yang Nah, saya kalau alami. ini banyak kalau kayak gini masih sampai sekarang juga masih seperti itu. Itu betul, betul. Terus kalau santriwati juga, Mam, diapa-apakan kiai ya jangan ngelawan loh. Itu saya nyaksikan sendiri, mau saya dulu kerja di dalam gitu loh. Saya itu biasakan Ini juga masak. nyata. Ini juga Nah, nyata. Banyak yang dicabuli itu karena memangnya mereka mau menyerahkan dirinya kan enggak. nah, Anak-anak kecil remaja kan nggak mungkin ini Pak Kiai tubuh saya untukmu kan nggak mungkin. Ya jelas karena tekanan ya, teman-teman ya. nah, terus Lanjut. saya sendiri sempat sempat apa namanya itu, sempat begini, Mam, di pondok pesantren. Kok bisa ya kalau santri itu diperlakukannya kayak gimana? Pokok ketemu Habib aja, Mam. Habib kan masih zaman segitu kan belum kebongkar kan, Mami. Belum kebongkar, Mami. Zaman segitu tuh belum ada pembongkaran Habib belum ada, itu baru aja waktu hampir Covid itu bongkar-bongkaran Habib itu. Wah, itu baru. Itu dulu itu kan masih 2015 ke bawah. Itu belum ada. Pokok Habib itu harus dimuliakan dulu itu. Kalau ketemu Habib aja, Mam, bila perlu diciumi kakinya, Mam. Iya, bekas pantatnya Habibnya aja waktu saya zaman mondok itu santri-santri rebutan, sorbannya dilepas diusak-usak, Mam. Wih, saya langsung mikir begini, kok seperti ada yang tidak normal ya dalam hidup saya. Itu saya mikir begitu, Mam, sampai Karena gak kamu berpikir. backgroundnya dari Kristen nggak gitu. Ya jadinya ya kamu merasa itu nggak normal ya. Tapi bagi mereka itu normal. Nyari barokahnya begitu. Nah, makanya apa namanya, Islam sekarang kan tahunya kan mereka kan ikut-ikutan tok, Mam. Jadi angka ikut, kalau bilang AI itu apa, angka ikut. Islam yang sekarang itu, coba tanyain mereka, hafal nggak hukum fikih? Kalau nggak hafal berarti bukan Islam loh. Soalnya zaman saya mondok dulu, kiai saya pernah ngomong, kalau ada orang Islam tidak apa namanya, tidak bisa mengangkat akidah syariat, dalam arti akidah syariat harus hafal semua ya, yang dimaksud kiai saya ya, itu mereka tidak bisa dikatakan keislamannya. Itu sudah pasti. Karena apa? Lah, Kiai saya itu, kalau begitu orang Islam awam kan nggak diajarin fikih. Ya iya, bagaimana dong? makanya kiai itu kan ngomong, Bukan Mami, Islam ngomongnya dong. seperti itu. Yang Islam orang Nah, pondokan doang. nah, itulah sudah, Mam. Makanya, cuman itu kan nggak pernah diceritakan sama mereka yang mondok-mondok itu kan, karena apa? Mereka takut. Takutnya apa toh? Takutnya yang dikecam masyarakat begini begitu begini. Permisi. Kalau dikecam masyarakat saja, kalau kita bicara tidak ada bukti, tidak ada mungkin bisa ya, Mami ya. Tapi yang saya ceritakan ini kesaksian hidup saya, itu saya alami secara real. Teman-teman bisa lihat juga apa forum channelnya Rob Christian yang tentang Riding Prophet. Bila perlu dibagikan ke si Reza itu biar mereka bisa tahu ya kan. Bener gak sih? Kalau seandainya YouTube-nya si Rob Christian itu menipu, harusnya sudah di-banned loh sejak lama. Nyatanya ya nggak bisa di-banned kok. Kenapa nggak bisa di-banned? Apakah karena sama-sama Eropanya? Oh tidak, teman-teman. Alasannya satu, data yang dipakai oleh Rob Christian itu data asli. Seperti itu. Bahkan Raja Salman aja mengakui yes kok, gitu loh. Raja Salman itu loh yes kok. Nabinya pedofilia, yes kok. Itu Raja Salman. Kalau Islam Indonesia mengatakan no, permisi. Islam Indonesia ikut Islam mana sih? Kalau dia mengatakan buat sendiri,
Nah, makanya Raja Salman nggak nganggap Islam orang Indonesia begitu. Itu ceritanya. Simpel kok ngalahkan mereka itu. Otaknya mereka itu dungu kok. Dalam arti dungu itu perlu diwaraskan, perlu dicerdaskan gitu loh. Soalnya berpikirnya mereka itu hanya sebelah sebelah saja yang dilihat, sebelah mata saja. Dia tidak pernah melihat yang lainnya. Makanya waktu saya bersyukur sekali sama Tuhan ya, bisa ketemu Mami Fatimah juga sama yang lain-lain, teman-teman yang ada di sini juga bisa bersyukur juga sih. Sama Beruang Putih juga waktu di TikTok itu saya sempat cerita juga panjang lebar. Saling sharing. Dia itu juga murtadin juga loh si Beruang Putih itu di TikTok itu. Sama Christian Prince diajak ke forumnya, saya cerita-cerita juga loh sana itu di TikTok itu ada kok, masih kok, coba teman-teman lihat itu tuh. Saya belum cerita semua, belum mendetail, tapi selalu saja ada pengganggu yang kayak kasarannya ngomong menutupi kebenaran. Sebenarnya yang dikatakan kebenaran sama Tuhan kita itu seperti apa kan? Kalau nggak salah itu saya pernah baca dari beberapa bagian Alkitab itu ada ceritanya begini, kalau kita merasakan ketidaknyamanan ketika melakukan segala sesuatu tapi itu sebenarnya aslinya benar, terus ada namanya defensif dari diri kita sendiri, berarti itu kebenaran. Kalau orangnya itu merasanya nyaman, tidak pernah merasakan keganjilan dalam hidupnya, berarti itu suatu ketidakbenaran. Saya pernah baca juga buku dari Thomas Alston, itu masalah psikologis. Orang yang ilmunya rendah, mereka akan memperkuat dirinya dengan defensif mode, jadi merasa dirinya yang paling pinter. Saya pun nggak merasa pinter, saya ini jujur, saya masih goblok tentang kekristenan, karena itu saya masih belajar sama Mami Fatimah juga. Tapi saya bisa membandingkan bagaimana cara berpikir yang waras, bagaimana cara berpikir yang benar gitu loh. Jadi nggak semata-mata kayak kasarannya ngomong, oh ini air raksa bisa diminum, orang gila kan, seperti itu. Kayak nggak ada air putih aja. Ini yang perlu dipertimbangkan sama mereka harusnya seperti itu. Di Islam loh ya, maksud saya bukan di Kristen ya, tapi di Islam. Kenapa kok saya bisa mengatakan harus seperti itu? Karena di keislamannya mereka itu tidak pernah diajarkan kelogikaan yang mutlak. Yang diajarkan itu hanya tawaduk, akhlakul karimah, pokok manut gitu loh, syukur manut, tawaduk, akhlakul karimah. Ajarannya di pondok pesantren saya itu dulu itu kayak gitu tok, nggak ada yang lain. Nah, balik ke masalah defensif psikologis yang saya alami dari kesaksian saya ini begini. Dulu waktu saya itu masih ngeyelan seperti kadal gurun, itu dulu kan saya kan masih mengemban kerap biasanya kadal gurun, jadi Mami Fatimah dulu itu bisa maklum. Sampai Bang Cebok itu aslinya ngomongnya bener, tapi tak sangkal terus gitu loh. Jadinya tuh saya itu kayak merasa bersalahnya bagaimana tau ya, saya mikir dalam hati saya sendiri, iya ya aslinya yang diomongkan Bang Cebok itu ada benernya loh, tapi kok tak sangkal ya, apa yang salah ini, apa otak saya ini bermasalah ya Tuhan, tolong ya Tuhan, engkau bimbing anakmu. Saya sampai doa seperti itu. Kenapa kok saya seperti itu? Ada kalanya orang yang benar-benar orang cerdas itu bisa memahami kesalahannya, merenungi kesalahannya. Di Kristen ada namanya renungan, di Islam nggak ada namanya renungan. Di situ perbedaannya. Di Kristen diajarkan kamu suruh merenungi salahmu, tapi kalau di Islam nggak pernah kan kamu disuruh merenungi kesalahanmu. Untuk kayak seperti si Reza itu pernah nggak disuruh merenungi kesalahannya? Nah, apakah yang dia omongkan itu benar semua? Apakah dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan? Apakah dia bisa membuktikan apa yang dia ucapkan barusan? Kan tidak bisa. Disitulah namanya yang disebut penyakit Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger itu aslinya orangnya pintar, orangnya jenius, orangnya cerdas. Efeknya itu yang jelek. Jadi orangnya itu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa, hidupnya dari kecil sama ibunya sama bapaknya aja, karena dia hanya dengar, tidak menjalaninya. Tidak bisa mengatakan dia itu sudah jadi orang itu tadi, seperti itu. Nah, karena dia merasanya cerdas sendiri, penyakitnya keluar, akhirnya muncullah kebodohan dalam dirinya yang dibuktikan secara ke publik. Akhirnya nanti dia bakal malu sendiri. Malu sendirinya bagaimana? Gini teman-teman, kalau orang yang jahat itu sama Tuhan, saya ulangi lagi ya perkataan saya tadi, Tuhan Yesus itu adil. Orang yang jahat selalu ditunjukkan kebodohannya di depan publik, nggak ada kepintarannya sama sekali. Sekalipun itu sesama ada di Kristennya. Orang yang ada di Kristen semua tidak semuanya mengikuti Kristus secara mutlak loh ya. Nggak semuanya. Ada juga Kristen yang mungkin jahat atau tapi mereka tidak mengajarkan kepada anaknya atau anunya, nggak diajarkan sama tetangga-tangganya sama-sama Kristennya seperti itu, enggak kok. Tapi kalau ketika di Islam itu kalau satu sudah terkontaminasi, meracuni ke temannya, itu cepat banget. Itu yang saya alami ketika di Islam dan bedanya ketika di Kristen. Disitulah bedanya, Mami. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di Kristen itu diajarkan, ya kasarannya ngomong itu arti kehidupan gitu loh. Kita ini di dunia ini tujuannya apa toh? Tujuannya hidup di dunia ini survive, Pak. Belajar bertahan hidup. Sama Tuhan diajarkan seperti itu. Nah, kalau di Islam nggak ada ajaran survive, itu nggak ada. Kenapa kok diajarkannya survive? Lah, apakah kita nggak butuh makan, nggak mau bekerja, kita nggak butuh tetangga, apa kita nggak butuh bersosialisasi, atau kita nggak butuh membeli makanan, bayar listrik, pulsa dan lain sebagainya, kan butuh kan? Itu namanya salah satu bagian dari survive gitu loh. Nah, di Islam nggak bisa, ustadz mereka itu mengajarkan begitu, nggak bisa.
Jadi tahunya ustadznya ngemis ke online, dari hasil ngemisnya dibagikan ke santrinya, nanti dari santrinya apa namanya diceritakan kalau dia ini orangnya paling donatur. Itu sama saja ketika kita memberi orang yang miskin, tangan kanan kita memberi, tangan kirinya ngelihatkan. Itu seperti itu. Wong di Kristen diajarkan kok, kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kirimu jangan sampai kelihatan, kan seperti itu. Nah, tapi kalau di Islam beda. Mereka disuruh ditampilkan supaya didapat pujian. Nanti alasannya dia, oh kalau seperti saya ini kan berbeda, sudah kiai. Jadi derajat saya itu kalau di matanya Allah segini gini gini. Nah, itu yang diajarkan mereka. Di situ akhirnya muncullah kesombongan yang tidak mereka sadari. Nah, kalau di Kristen enggak. Selain kamu harus merenungi hidupmu dan belajar untuk hidup sama Tuhan, disuruh mempelajari arti sebuah kehidupan ini. Untuk apa sih kamu hidup? Apakah seumur hidupnya kita itu mengikuti jalan Kristus hanya untuk menyakitin orang lain? Kan enggak toh. Mami Fatimah sendiri kalau menceritakan kan enggak menyinggung siapapun itu, ya mungkin kalau ada kiai yang disinggung, ya itu pun ya permisi. Itu pun bukan menyinggung, tapi membuktikan ini loh aslinya, kan gitu. Ini loh videonya loh ada, kayaknya loh ngomongnya memang benar-benar begini, kan begitu. Kecuali ya videonya diedit pakai AI dan lain sebagainya, nah itu bisa jadi namanya deepfake, alias pembodohan melalui media massa, itu bisa. Ada hukumnya itu, Undang-Undang ITE nomor 70 itu ada, sama nomor 17 itu. Tahu saya juga pasal-pasal itu. Makanya ketika saya alami di Kristen, itu jadi apa ya? Jadi orang yang benar-benar toleransinya itu tinggi. Kadang saya ketemu juga orang Islam itu yang guayanya kayak yo-yoan, begitu ditanyain fikih nggak tahu apa-apa, begitu ditanyain tentang apa nama itu berbagai macam kesunahan, taunya sunahnya itu apa, sunah malam Kamis ya kan, yang umum dok, pokoknya sunah bersiwak itu malam pun Jumat, sunah malam Jumat. Malam Jumat. Oke, jadi kita boleh tanya ya. Nanti teman-teman silakan bergabung di sini, ingin tanya-tanya dengan Nathanael silakan, dan teman-teman Muslim juga boleh silakan ya. Oke, sebelum kita nanti lanjutkan lagi, ada beberapa cuplikan video yang saya mau tampilkan sebagai pelengkap apa yang disaksikan oleh Nathanael ya teman-teman ya. Nathanael, sebelum selesai ini, kesaksian sudah selesai ya. Saya mau tanya, apakah di dalam selama mondok itu, apakah ustadznya itu mengajarkan kita saling mengasihi antara sesama manusia, kita harus rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, apakah ada begitu? Nggak ada. Wong yang diajarkan kan sudah saya bilang kan Mami, tawaduk, syukur manut, akhlakul karimah. Kalau dibilang bahasanya mereka itu begini Mami bahasanya. Amalan amalikum innallaha solihatun wa ana khairiyatun innal janai. Itu bahasanya pondok pesantren saya ngotren, pokoknya jadi pedoman itu, Mam. Jadinya kalau di pesantren itu yang diajarin pokoknya harus ngikutin senior. Jadi masih sistem senior, junior. Pokoknya yang kiai harus dihormati, mau salah nggak boleh ditegur dan lain sebagainya, begitu ya. Iya. Intinya seperti itu ya. Kiainya ya, Mam ya. Contohnya kiainya ini ngomong, santrinya ini masih goblok ini contohnya. Kamu tak luluskan, tak nikahkan sama perempuan santriwati si A, kosoran ya sarannya ini Mam ya. Itu si santri gak boleh nolak, harus manut. Wong syukur manut kok Mam. Hitungannya kalau dibilang itu bahasa Jawanya itu naruh badan dengan nitip badan itu kan beda kan Mam. Ini bahasa Indonesianya naruh badan dengan nitip badan. Kalau bahasa Jawa kan nyeleh no awak karo nitip no awak itu beda. Kalau mereka itu bilang gitu. Jadi kalau menaruh badan, kita diapa-apakan harus manut Mami. Kalau menitipkan badan kan kita harus sadar diri. Saya ini siapa? Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya perbuat supaya dia senang? Ini menitip badan ya. Tapi kalau menaruh badan, mau dia diangkat kakinya satu, kepalanya ditaruh di bawah, di tali, dibanting, harus manut mau naruh badan kok. Ini peribahasa ya teman-teman ya. Jadi gini, yang dimaksud Nathanael itu adalah kita harus bisa membedakan menaruh badan atau menitip badan. Kalau menitip badan, artinya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan untuk apa kita di sini, begitu ya. Tapi kalau menaruh badan, berarti mau ditunggingin kayak, mau diapain kayak, dijungkir balikin kayak, mau kaki di atas, mau kepala di bawah. Nah itu sudah nggak boleh menolak, itu maksudnya itu sistem di pesantren teman-teman ya. Oke, tapi saya ingatkan kembali ya teman-teman ya. Kenapa kita lebih percaya dengan apa yang diajarkan Kristus ya, dari buahnya kita akan mengenal mereka saudara. Buah itu tidak akan ujuk-ujuk bisa baik kalau pohonnya tidak baik. Tentu ketika kita bisa menjadi baik karena kita punya pohon yang baik. Nah, ini bicara tentang pengajaran. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus akan melahirkan murid-murid yang intelektual, bermoral, ya gitu ya, bijaksana dan lain sebagainya. Kemudian kita adalah generasi-generasi yang menerima pengajaran itu. Nah, di sini kita melihat dari Yakobus 4 ayat 6.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kan gitu saudara. Contoh aja nih. Ada orang kedapatan memegang bolpen di depan gereja saudara. Apa yang akan dilakukan pendeta? Apa yang dilakukan oleh jemaat? Apa yang dilakukan orang-orang hamba Tuhan di gereja? Pasti akan bertanya, nak, itu bolpen siapa? Dia mengatakan, oh ini. Semestinya kan kita bertanya, lalu oh ya udah, kalau misalkan ini, apalagi cuma hanya jumlah yang disebutnya cuma bolpen, harusnya nggak usah menjadi persoalan yang sangat lebih terlalu parah gitu ya. Berikan nasihat, lalu kembalikan kepada orang tuanya. Itu adalah sifat kasih, betul? Ya, rendah hati, jadi tidak congkak. Tapi kalau kita mendapatkan pengajaran yang pohonnya jelas tidak baik, saudara, di mana-mana tempat kita akan menemukan orang yang selalu barbar di jalan. Sehingga kita orang-orang non-Islam kebanyakan kan di sini kita suka merasakan, walaupun kita secara faktanya ya memang banyak orang Islam juga yang baik. Yang saya katakan ini banyak buah pengajaran yang akhirnya berefek tidak baik, saudara. Contoh, mereka selalu melakukan aksi-aksi seperti geruduk gereja, mempersoalkan masalah daging babi, merasa dinista agamanya dan lain sebagainya. Ini adalah efek-efek buah yang kurang baik karena mereka memang sudah terlalu biasa diajarkan dengan kecongkakan dan tidak rendah hati, saudara. Kalau kita diajarkan rendah hati, kita sewaktu-waktu kita tahu-tahu nggak sengaja memegang barang orang. Misalnya di kereta api, kita salah pegang ini, ya kan? Nah, itu kan pasti orang tersebut juga butuh waduh tadi saya salah ini atau apa gitu ya. Itu sebenarnya dibutuhkan untuk orang harus diberikan kesempatan untuk dia punya alasan, kecuali dia ngotot atau apa, wah ini benar-benar maksa karena memang itu bukan barang dirinya, kenapa dia ini. Nah, itu mungkin ada suatu tindakan-tindakan yang tegas. Itu pun kita tidak boleh saling menghakimi. Gunanya pemerintah diadakan itu untuk mengatur segala sesuatunya supaya keadilan ditegakkan, kan begitu saudara ya. Nah, Islam ini yang apa dialami oleh Jonathan, ini kita bisa melihat perlakuan seperti itu sangat tidak baik dari segi keagamaan. Ya, ternyata sifat-sifat seperti itu di keagamaan mereka dianggap itu sebagai biasa, kayak semacam mafia jadinya ya. Mafia tempat yang tidak bisa diganggu-gugat, kebal hukum, bahkan orang tua saja mau menengok hanya di luar saja, kita nggak tahu, nggak boleh cerita ini itu dan sebagainya. Ini semacam orang di penjara, saudara. Bayangkan mental-mental orang yang selalu dipaksakan akan segala sesuatu yang tidak sesuai dari dirinya sendiri. Yang lama-kelamaan dengan memakan waktu orang tersebut akan kehilangan jati dirinya sendiri. Itu pasti kena mental namanya ya. Lanjut kembali. Sorry, aku tadi baca Yakobus 4 ya. Ayat 6, sebentar tadi. Oh, ayat 5-nya tadi saya tadi harus. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, saudara. Artinya kalau di dalam iman Kristen, kenapa kita tidak boleh menghakimi, tidak mudah kita menjadi barbar dan lain sebagainya, karena kita ini ada yang memiliki. Orang yang mengaku bertuhan, kita ini walaupun diri kita masih ada di cangkang kita, tubuh kita yang masih hidup, saudara, tapi ingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita ini adalah milik Tuhan, artinya kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan sesuatu. Bunuh diri juga gak boleh, menyakiti diri sendiri tidak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Maka sebabnya kenapa Alkitab memberikan pengajaran kepada kita, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, kenapa ajaran ini ditekankan sebagai hukum yang utama dan yang kedua, saudara? Ini adalah standar manusia, di mana manusia itu bukan sepenuhnya kita ini adalah milik kita sendiri, tetapi kita milik pencipta kita. Maka di sini dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Manusia yang masih ada cangkang, dia masih hidup secara kedagingan. Tetapi ingat, roh itu yang akan mempertanggungjawabkan ketika cangkang atau tubuh kita nanti sudah terpendam menjadi tanah, saudara. Nah, di dalam kekristenan mengutamakan ya roh itu harus dihidupkan, dan roh itu yang harus lebih mempengaruhi kedagingan, bukan sebaliknya. Makanya Rasul Paulus menyebutkan bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kenapa daging ini lemah? Maka dibutuh kekuatan daripada roh itu. Nah, ketika roh itu tidak pernah diberikan makanan, saudara. Nah, tentu makanan roh itu bukan makanan jasmani seperti sayur tempe dengan nasi, saudara. Ya, makanan rohani itu tentunya juga pengajaran roh itu sendiri. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ketika ajaran-ajaran yang bermoral, ajaran-ajaran yang memberikan kita ini membuat kita ini bangkit daripada kehidupan, supaya bangkit dalam roh kita, saudara, maka kita harus diberikan ajaran yang penuh hikmat untuk merasuk dan menghidupi roh tersebut. Nah, itu makanya rohani dan jasmani
harus diberikan makanan. Nah, Islam ini enggak. Sorry ya, kita bukan balik lagi kepada menyalahkan Islam atau menjelek-jelekkan Islam, tapi memang faktanya begitu kan. Ini Islam tolong mungkin bisa bisa sanggah saya kalau saya seandainya saya salah ya. Di Nah, dalam iman Kristen, di dalam iman Kristen ya, kalau kita ini bicara tentang iman, saudara, kita mau di KTP kita nggak mau dirubah sebagai kitab Kristen, kitab KTP identitas Kristen, saudara. Misalnya sulit nih negara kita ini mau mengubah KTP Kristen, tapi KTP tetap Islam. Dia punya iman kepada Kristen. Itu nggak masalah kamu dikuburnya juga secara Kristen. Nah, masalahnya kalau dalam Islam, kalau KTP-nya masih Islam, walaupun dia sudah Kristen katanya, ya, oh dia harus diislamkan, dia harus beragama, harus dikuburkan secara Islam. Begitu kan Islam nih. Bahkan sampai ada kasus orang yang mualaf gara-gara tidak sesuai ini akhirnya dia dicabut sertifikat mualafnya. Nah, ini artinya iman Islam ini yang menentukan adalah sesama manusia itu sendiri. Itu yang ke-1. Yang kedua, saudara, Islam selalu mengutamakan tampilan-tampilan jasmani. Mereka berpikir, ya, satu helai rambut saja yang sudah keluar itu orang itu tidak akan mencium bau surga. Nah, katanya begitu. Padahal ya, kamu mau pakai hijab juga tetap aja menjadi pelaku maling, bisa menjadi pelakor, kamu bisa menjadi pencuri, bahkan kamu bisa melakukan hal-hal yang jahat oleh karena orang berhijab. Nah, di bagian begini, saudara ke Islam selalu berdalih, oh jangan salahkan hijabnya kalau orang itu maling, oh jangan salahkan hijabnya kalau orang tersebut berzina dan lain sebagainya. Artinya apa sih saudara? Yang harus diutamakan adalah roh kita. Ketika roh kita sehat, dia akan mempengaruhi jasmani kita. Moral kita akan bisa bertindak lebih baik karena kita dipengaruhi oleh roh. Karena penekanan roh itu merasuk kepada jiwa dan pikiran kita. Nah, sementara kalau Islam itu fokus kepada tampilan-tampilan keluar, akhirnya lahirlah yang namanya kemunafikan. Kemunafikan akan terus dimunculkan dalam hati, dalam pikiran. Yang penting adalah tampilan karena takut dengan ancaman neraka, saudara. Nah, itu saudara. Apakah iya orang tersebut ketika berhijab tapi pelakunya pelaku tidak moral akan masuk surga? Kan enggak. Nah, kalau begitu mana yang lebih penting? Artinya lebih penting adalah pengajaran-pengajaran yang bersifat dalam spiritual atau kita katakan sebagai roh itu sendiri. Nah, itu saudaraku ya. Jadi perbedaan di dalam iman Islam dengan Kristen, mereka fokus kepada tampilan-tampilan di luar. Masa cebok 3 batu disebut sebagai sunnah, dan sunnah adalah berpahala, dan pahala tersebut akan dikumpulkan untuk bisa masuk surga. Kemudian mereka mencium-cium batu Hajar Aswad, dengan cara seperti itu mereka sudah melakukan sunnah Rasul, melakukan panggilan Allah dan lain sebagainya. Dan dosa mereka tiba-tiba sudah ditebus. Bahkan kita ini bagi siapa kalian yang sudah naik haji, saya yakin dan percaya nggak bisa membantah apa yang saya katakan, ya. Jadi kalau kalian naik haji, pasti kalian akan berdoa. Ada orang yang titip doa, doakan saya. Nah, maka saya punya video juga teman-teman. Jadi orang yang berhaji, ya Allah berikan saya jodoh yang ganteng, yang tajir dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan, ya Allah saya kepengen bisnis saya lancar. Jadi berdoanya di haji sana. Nah, teman-teman, banyak orang yang mau tetangga-tetangganya suka nitip doa, teman-teman. Nah, artinya saudara, ini hal-hal yang tidak logis karena mereka berpikir dengan berdoa di dekat Hajar Aswad mereka akan dikabulkan doanya karena lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Padahal di sisi lain mereka juga akan sadar dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ketika dia berada di Indonesia, dia akan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Tapi ketika ada orang naik haji akan titip doanya ke sana. Nah, begitu saudara-saudaraku ya. Jadi ada banyak hal yang mesti harus kita ungkap, tapi baguslah teman-teman, sekali lagi saya undang kalau teman-teman yang ingin bergabung dengan saya di sini, saya persilahkan untuk bertanya-tanya. Nah, sebentar sebelum kita ke Pak Ibu Yasmin ya, ada satu hal yang tadi seperti yang dikatakan Nathanael ya, dengan kesaksiannya bahwa di pesantren itu dilarang diajarkan tentang sekuler ya, pasti soal agama, ma'rifatullah, soal ilmu fikih, Qurratul Uyun dan lain sebagainya begitu ya. Nah, inilah efeknya, dengarkan. Kok jadi begini? Bentar. Saya ganti lagi ya, teman-teman ya, sebentar ya. Saya ambil lagi. Aduh, bentar. Oke ya, kita ini bisa ada suaranya nggak ya kira-kira ya? Ini teman-teman kalau nggak ada suaranya tolong kasih tahu saya. Nah, anehnya di sini nggak bisa dibuka, ini saya bingung juga, ini nggak tahu apa yang menjadi penyebab. Kalau dari Facebook nggak bisa, mungkin saya nggak dapat aplikasinya di sini, jadi susah kalau dibuka ini ya, teman-teman. Tapi kalau di bagian layar sebelah saya bisa, saya taruh di monitor saya nggak bisa. Ini saya juga bingung ini ada apa sebenarnya. itu apa namanya itu, coba Mami Fatimah juga tambahin add-on di tempatnya Google Chrome atau Firefox-nya itu yang player. Enggak ya, saya mau pindahin ke itu saja, Chrome-nya saja, nggak di jendela. Itu kan tadi saya taruh di jendela.
Jadi saya mau rubah nih. Bentar, tunggu sebentar ya. Ya. Saya lagi ngakalin. Mudah-mudahan ini bisa. Ya, teman-teman coba. Wah, nggak bisa juga ini. Saya pindahin. Nggak bisa juga. Tidak akan masuk surga sampai kalian masuk. Oke, di bawahnya nggak apa-apa. Dan ini hadis yang sangat jelas. Aduh, nggak bisa juga. Nggak bisa juga, teman-teman. Jadi video ini sebenarnya dia bicara tentang dalam Islam itu dilarang ber-KB. Dilarang ber-KB. Jadi mau anaknya berapapun ya pokoknya harus beranak terus malah justru bagus begitu ya. Jadi intinya berarti harus seperti itu. wajib bunting, Mami. Mungkin Jonathan kamu mungkin bisa ini saya kasih linknya bisa. Kamu Bisa, itu bisa. coba. Oke ya, sebentar ya saya ambilnya. Bentar. Nanti nggak tahu kenapa ini kok kadang-kadang bisa kadang-kadang enggak ini. Saya taruh di private chat ya. Oke. Nah, tolong Nathanael coba dibuka ini. Oh, Oke. situsnya Udah? tidak bisa dijangkau. Nggak bisa juga kan? Heeh. Nah, itu dia. Sama Nggak tahu judulnya kenapa. apa sih, Mam? Di-download dulu, Bunda, di-download dulu. Iya, dia kalau di Facebook dia harus kelamaan nanti kalau saya mesti ngedownload dulu ya. Oke, kita ini ya saya persilakan untuk teman-teman bisa bertanya-tanya dengan Pak Nathanael silakan. Pak Bu Yasmin silakan. Selamat malam, salam. Shalom, shalom. Ya, silakan. Nathanael, mau tanya nih, boleh ya? Boleh, Bu. Waktu di sana itu kan belajar Quratul Uyun ya. Satu lagi apa bukunya yang mirip Quratul Uyun, nama lain? Fathul Ijar. Ya, Fathul Ijar. Fathul Ijar. Merah Itu khusus perempuan, bibirnya, merah pula perjahannya, kan gitu ya. Bu. Oh, itu anu, Bu. Tipis Apa perlu dibahas? bibirnya, tipis Nggak, apa juga perjahannya. Kan ada gitu ya. Asik Ada. rasa itu. Ini itu dibacakan, kita bikin satu seri, berapa seri itu. Nah, Oh. kemudian pertanyaannya satu lagi gini. Selain itu ya, yang aneh-aneh macam-macam gitu. Black magic diajari nggak di situ? Ilmu hipnotis, ilmu mempengaruhi, ilmu yang gitu-gitu ada nggak? Oh, kalau kiainya kayaknya enggak, tapi sebagian ustadz yang katanya itu kalau si perempuan dibuatkan anu, Bu ya, pakai rajah, kalau biasanya itu rajah, Bu. Rajah dari kertas biasa, namanya perempuannya ditaruh di tengah, terus dipercaya kalau didoakan setiap malam pakai surat Yusuf, itu si perempuannya bakalan anu, Bu, bernafsu kalau ketemu sama dia. Ada, Bu. Ada ustadz yang Oh. model begitu. Jadi kayak Iya, ada ilmu pelet pun ada, ilmu pelet ada. ilmu pelet gitu ya. Ada, cuman karena Berarti kan saya memanggil kemudian memanggil-manggil roh gitu ya, biar orang si ceweknya teringat terus gitu ya. ya ada juga Bu Yasmin. Kadang kalau ustadznya yang anu itu kalau mau ngetes santrinya ini beneran imannya kuat atau enggak, dites di kegelapan baca surah Al-Jin. Ada juga, Bu, teknik kayak begitu. Itu sebagian ustadz aja, tapi enggak semuanya kiai ustadz itu enggak. Kiainya malah enggak tahu hal-hal yang begitu, yang tahu malah ustadz-ustadznya itu loh. Oh. Ustadznya kan belajar dari kiainya. Kalau di pesantren itu biasanya ada di Islam tuh gini Bu, ada ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi mereka selalu menggunakan ilmu putih. Nah itu setahu saya kalau dalam Islam ilmu putih nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu hitam nggak boleh gitu. Kalau dalam iman Kristen nggak boleh semua, jimat-jimat nggak boleh. Iya kita ya nggak boleh, malah itu Musyrik. musyrik banget itu udah menduakan Tuhan. Dan menduakan Tuhan itu hukumnya berat banget karena Tuhan kita Tuhan yang bercemburu kan. Kan udah dibilang jangan ada padamu ilah lain kan gitu. Makanya jelas kita nggak bisa nerima ilah lain. Ilah lain berarti bukan hanya Allah lain. Ilah lain juga nggak bisa kan gitu. Jadi ada ilmu-ilmu gitu ya. Ya ada, Bu, ada juga yang modelnya begini, Bu. Bisa manggil jin, dalam arti jinnya itu jin perempuan ya, Bu ya. Jin perempuan itu cantik contohnya, nanti dimasukkan ke jiwanya pria. Di pondok saya itu ada juga yang katanya percaya begituan. Saya nggak tahu itu jin danjun atau jin ojini yang dimasukkan, saya nggak tahu. Cuma karena saya orangnya tidak percaya, Bu, dengan hal-hal yang begitu ya, Bu ya. Karena bagi saya itu sebenarnya itu teknik logika aja, Bu, itu. Kalau menurut literasi saya loh ya, itu sebenarnya itu sugesti, Bu. Sugesti itu apa toh? Segala sesuatu yang dipikirkan manusianya secara berlebih, jadi seakan-akan itu terjadi. Itu kalau yang terjadi bagus namanya placebo, kalau jadinya jelek namanya gazebo. Itu seperti itu. Contohnya nih, Bu, Oke, ya, placebo. teman-teman saya buka nih ya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa ini. Ya, coba Mami. Haram itu KB hukumnya dalam Islam. Nggak ada KB dalam Islam, nggak ada. Pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram.
Nggak boleh KB. KB hukumnya haram. Haram itu KB hukumnya dalam Islam. Nggak ada KB dalam Islam, nggak ada. Pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Nggak boleh KB. Nah, sekarang yang ini ya. baik istinja saat mau wudhu ataupun saat mau cebok buang air kecil, buang air besar, atau cebok saat berputihan. Doanya adalah Allahumma hasin falji minal fawahish, oke, wa tahhir qalbi minan nifaq. Doa cebok atau istinja baik. Nah, artinya ya, Apa artinya itu? artinya Padatkan kerjaan dalam saya ilmu, gitu ya. dalam Ya, ilmu itu pesantren Nah, hanya bukan, Mami. ngajarin model kayak begini gimana mau maju negara, betul gak? Saya Ada artikan lagi di Mami lagu, artinya. ada lagi lagu. Apa jadinya kalau kalau Indonesia tanpa santri? Saya bilang kalau Indonesia tanpa santri kayaknya maju deh. Coba deh. Selama 5 tahun gak ada santri, gak ada Islam. Kita kafir semua. Wah, Enggak, pasti Bu, maju deh. aku nggak setuju sama Ibu. Kalau tidak ada santri, kita yang dihabisi, artinya kita yang diperkosi. Makanya aku dukung santri biar putri-putri santri itu yang diperkosi, bukan kita. Itu loh, aku Enggak mendukung dong. lebih Kita yang banyak menegakkan pesantren. hukum dong. Kita yang Aku lebih, menegakkan hukum. kita yang nanti diperkosi-kosi, Bunda. Gimana? Enggak dong. Kita yang menegakkan Alah, hukum. Aku mendukung santri lah untuk diperkosi-kosi gitu. Sungguh. Ini Ya, teman-teman ya. aku soalnya Mami. Bunda ya. Surah, sorry ya, kita bertentangan Bunda. Aku dukung pesantren buat putri-putri pesantren itu untuk diperkosi-kosi gitu. Kalau tidak mau dulu. diperkosi ya jangan masuk Tunggu dulu. situ. Bukan begitu nih. Maksud saya begini. Kalau Indonesia tanpa santri artinya berkuasa siapa? Ya santro. Berkuasa. Enggak, maksudnya kalau tanpa santri artinya berkuasa siapa? Negara. Negara dong. Negara. Aturan dong. negara itu jauh lebih bagus loh. Ya, jadi artinya kalau kita ini diatur oleh negara yang benar dengan kedisiplinan yang tidak menggunakan embel-embel syariah Islam, ya, saya rasa akan lebih maju gitu loh, Bu. Ngerti ya maksudnya? Iya betul, iya betul, Nah, betul. Tadi jadi sini situ. nggak bisa orang memperkosa terus diloskan begitu, nggak bisa, dihukum, begitu ya. Jadi maksud saya kalau pesantren selalu memberikan edukasi tentang percebokan, harus pakai doa-doa. Nanti kalau lagi ini, kayak tadi itu kan, untuk apa fungsinya ini? Apakah negara membutuhkan edukasi percebokan? Apakah perekonomian membutuhkan edukasi percebokan? Apakah moral manusia hanya membutuhkan perkara percebokan? Orang Islam aja belum tentu bisa melakukan itu, kan gitu, saudara? Ya, makanya tadi ada banyak kesaksian yang disampaikan oleh Nathanael yang dia memberitahukan tidak ada ajaran-ajaran yang mungkin kayak semacam apa yang dikatakan Alkitab seperti yang saya buka tadi, saudara. Bicara kerendahan hati, bisa kasih sesama manusia dan lain sebagainya ya. Kalau tidak ada ajaran seperti itu, maka dalam kehidupan yang tadi seperti dilakukan Nathanael adalah seorang yang dari sononya Katolik. Kemudian dia di sana dipaksa untuk harus belajar mencekoki apa ajaran Islam. Walaupun di situ bukan disebut radikal, karena selalu mengutamakan menyanjung Muhammad dan ajaran tidak mengajarkan kepada moral, kedisiplinan moral, ya bagaimana dia bertindak tanduk baik kepada sesama manusia. Ketika keluar daripada pesantren, dia menjadi barbar kan? Dia bertemu dengan komunitas-komunitas yang mengajarkan halal darah itu, halal darah itu. Kenapa dia mau? Karena dia sudah terdoktrin bahwa ajaran yang paling benar Islam, Nabi Muhammad itu mulia, tidak ada celahnya, sehingga timbullah kefanatikan itu. Nah gitu ya. Nah itulah yang tidak berdampak baik dari segi ajaran-ajaran mereka, saudara. Maka sebabnya, saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, tidak kebetulan Yesus itu bicara, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak lagi di dalam kegelapan, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Karena apa? Kenapa dalam terang Kristus dalam dirinya? Pengajaran-pengajaran yang dilakukan, itu yang disebut rahmatan lil alamin, itu sebenarnya ajaran Yesus. Gak cocok buat Islam. Bayangkan, kalau disebut rahmatan lil alamin, itu bisa diterima di seluruh alam. Saya mau tanya sama umat Islam, perkara doa cebok, perkara doa jima dan lain sebagainya, istinja dan lain sebagainya, apakah orang Eropa butuh itu? Hah? Apakah Amerika butuh itu? Apakah Jepang butuh itu? Nah iya kan? Makanya nggak cocok. Istilah-istilah Islam rahmatan lil alamin, agama yang paling benar, indah, dan akuran sempurna, Nabi mulia, Allah hanya satu-satunya, itu semuanya bullshit, tidak ada semuanya, saudaraku. Maka di sini kita bisa buktikan semuanya. Kalau di sini ada Muslim mungkin yang ingin mempersoalkan, silakan, saya tunggu. Ya, kita coba pengen tahu ajaran yang bisa lebih baik daripada ajaran Yesus yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad itu yang mana? Kita pengen tahu. Kalau ada saudara-saudara Muslim yang mau bergabung, saya persilahkan. Oke, ini apa Nathanael? Ini Mami Fatima saya sebarkan, ya kan? Kenapa sebenarnya fungsi KB itu apa atau sebenarnya? Gini loh Mami, ya kan? Di Islam di dunia yang terbesar sekarang itu dipegangnya kan sama Pakistan. Pakistan itu orang India semua, Mam. Gak ada orang luarnya perindapan, gak ada. Itu semua perindapan semua.
Pakistan itu penduduknya itu meledak, Mam, sampai beratus-ratus juta ya kan. Terus banyak Islamnya di sana. Tiba-tiba kenapa? Karena begini, Mam, tidak ada namanya bentuk KB. KB itu buat apa toh sebenarnya KB itu? KB itu sebenarnya fungsinya untuk keluarga berencana. Contoh, keluarga A tidak mampu menghidupi keluarga B, ya kan? Keluarga A maka disuruhlah suntik KB. Fungsinya buat apa? Dia akan dapat bantuan pemerintah, subsidi. KB itu fungsinya di situ. Karena di India keterkaitannya KB kalau di Islam itu tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Ya wis taunya beranak pinak yang banyak, tapi nggak tahu cetakannya itu cerdas atau tidaknya, mereka tidak tahu. Yang penting nyetak aja yang banyak. Disinilah ada namanya pembodohan turun temurun. Seperti yang saya ceritakan kemarin, di Islam selalu diwariskan kemiskinan turun temurun loh. Nggak ada loh di Islam itu tidak diwariskan kemiskinan turun temurun loh. Tapi nanti ketika mereka miskin, mereka menghina orang lain seakan-akan orang itu kerjanya buruk, padahal mereka aja masih kerja nimbung sama Cina, kasarannya ngomong itu seperti itu. Kok bisa? Alasannya di sini ada keterangannya ya. Tiba-tiba menjadi 1,4 miliar. Kalau dipikir-pikir, logikanya lah, kita pakai logika lah. Orang mau punya anak itu nggak langsung kasarannya ngomong jebret anakku jadi pokok tak sekolahkan. Ya kalau sekolahnya bagus, kalau sekolahnya buruk, yang harus jadi pertanyaan itu banyak banget sebenarnya. Ya kalau sekolahnya apa namanya nggak bayar, kalau bayar mau ngutang sama sekolah, kan seperti itu. Di Islam tidak diajarkan hal yang seperti itu. Makanya di Islam itu untuk membawa nama rahmatan lil alamin kayaknya kurang cocok. Mereka itu banyaknya itu dari ratus juta, 90 jutanya tukang utang kok. Yang diutangi bukan orang luarnya Islam loh, sesama Islam loh. Kadang diutangin nggak bayar kok. Itu loh yang terjadi sama mereka. Nah, dari sinilah sebenarnya perlu diwaspadai. KB itu sebenarnya penting. Pentingnya suntik KB itu buat apa toh? Bukan saya merekomendasikan enggak ya, tapi saya apa namanya dukung program KB karena apa toh? Kebanyakan anak itu kalau nggak menyusahkan tetangga nggak apa-apa. Cuma kebanyakannya menyusahkan tetangga. Nyusahkannya bagaimana toh? Anaknya nakal. Kira-kira tetangganya susah nggak? Kalau anaknya nggak suka nyurian, kalau anaknya suka nyurian, nyusahkan tetangga nggak? Ya kalau pas Ya. apa namanya itu nggak nakal nggak apa-apa. Belum lagi anaknya Pas tukang ngamplengin anak tetangganya kan repot. itu- Karena itulah. stres. Saking banyak anaknya, makanya sampai tukang apa ini tukang tawuran ya kan? Karena nggak keurus kan gitu. Nggak keurus. Dari situ pendidikannya nggak bisa dibagi secara merata. Kalau kita penduduknya itu pendidikannya bagus, sebenarnya perlu dibagusin dari keislamannya mereka itu apa? Edukasinya. Jangan kamu pakai agama terus. Agama itu nggak dipakai kok. Ya saking mungkin turunnya di padang gurun, bukan di negara yang anu. Tiba-tiba orang Islam menghina. Oh Yahudi, alat-alat Yahudi itu wajib diboikot. Contohnya ya. Tapi Contohnya seperti bohong. itu. Tapi bohong. Mereka hari-hari upload ke TikTok. Lah TikTok itu orang Cina itu juga keturunannya Yahudi kok, dari keturunannya Ming semua kok, kan seperti itu. Sekarang kan dinasti Xia. Dinasti Xia itu kan tetap keturunan Yahudi karena apa? Baru 6 generasi kan begitu. Nah, kalau mereka mengatakan boikot Yahudi, jangan pakai lampu, jangan pakai listrik, jangan pakai celana dalam, itu semua madein Yahudi loh. Buatan Islam tidak ada. Buatan Islam itu karung goni dilubangi tangannya 2 langsung dipakai kayak terusan gitu dok modelnya. Sama baju boker versi zamannya Saudah. Kita Ada. iklan dulu.